Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 301, Pria Misterius dalam Pakaian Hitam, subscribe Penatua. Teman-teman yang terkasih, terima kasih telah datang tetapi aku khawatir aku harus meminta kamu untuk pergi, kata tetua hukuman kepada pria berkulit hitam. Suasana tiba-tiba menjadi sangat berat. Orang bisa mendengar orang bernapas. Tetua hukuman sedang menatap pria hitam dengan waspada jika dia menyerang. Namun, ketika pria berkulit hitam melihat semua orang tampak gugup, dia tersenyum dingin dan menyentuh topengnya. Dia berkata perlahan, karena seperti itu, aku ingin meminta pemimpin SWAT Mountain untuk memilih anggota SWAT Mountain untuk bertarung melawan murid aku. Aku pernah mendengar bahwa ada harta berharga di kabinet pedang dan menara pedang. Mari kita mempertaruhkan beberapa hal, bagaimana menurutmu? Petik 2. Taruhan. Ketika tetua hukuman, tetua pelindung gunung dan para tetua lainnya mendengar itu, mereka menarik muka yang panjang, dan tetua hukuman melanjutkan, silakan pergi, yang mulia. Namun, tetua hukuman tidak punya waktu untuk mengatakan apapun, ada ledakan keras dan tetua hukuman terpesona, batuk darah. Dia menabrak gedung dengan keras. Kerumunan itu menelan ludah dan memandangi pria berpakaian hitam, yang mengambil tinjunya kembali. Itu adalah betapa mengerikannya Kaisar Setengah Dewa. Satu pukulan dan dia bisa meledakkan seorang penggarap lapisan Roh Kudus ke-9 dengan mudah. Ketika gunung melindungi tetua, kabinet melindungi tetua, dan tetua Lijian melihat tetua hukuman, mereka semua berdiri dan menatap pria berpakaian hitam dengan dingin. Namun, pria itu tersenyum dingin dan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Aku pikir para tetua gunung pedang sangat kuat. Aku salah. Karena pemimpinmu tidak mau keluar, kami pasti akan melakukan taruhan, mau atau tidak, kata lelaki berkulit hitam itu. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, beberapa muridmu masih datang, Mereka tidak pernah datang sebelumnya. Malas sekali, teriak laki-laki berpakaian hitam, melemparkan tangan ke arah Lin Zetian, yang baru saja tiba. Oh tidak, muridku akan terluka. Teriak tetua gunung melindungi ketika dia melihat itu. Dia melompat ke arah Lin Zetian. Bayangan tangan menamparkan dada gunung melindungi tetua dan menghancurkannya seperti daun. Dia terlempar ribuan meter jauhnya, dan menabrak selusin bangunan sebelum akhirnya menghantam tanah. Wajahnya seputih selembar kertas. Lin Feng dan Meng tiba juga dan melihat yang lebih tua. Gunung melindungi tetua, kamu. Ekspresi mereka berubah. Seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9 telah terluka seperti itu berarti gunung pedang benar-benar dalam bahaya. Ketika tetua pelindung gunung melihat Lin Feng, dia senang, tetapi pada saat yang sama dia takut dan khawatir. Lin Feng, seseorang ingin melukai Zetian, kata tetua gunung melindungi giginya. Lin Feng dan Meng Qing tampak muram. Bagaimana dia bisa membiarkan siapapun melukai putranya? Ayo pergi, teriak Lin Feng, berkedip ke arah Kun. Meng Qing tampak geram dan terbang ke Lin Zetian. Wajah Lin Zetian benar-benar pucat. Dia ditindas oleh Qi, dan juga tidak tahu apa yang terjadi di SWAT Mountain. Apa yang terjadi? Tanya Lin Feng, mendarat di depan Lin Zetian. Ayah, pria berjaket hitam itu menakutkan, kata Lin Zetian dengan muram. Orang itu telah menyerangnya tanpa mengatakan apa-apa. Dia, Kaisar Setengah Dewa, mata Lin Feng melebar. Tidak heran SWAT Mountain telah memukul gong, mereka benar-benar dalam bahaya. Tapi mengapa orang-orang itu datang ke SWAT Mountain? Pemimpin SWAT Mountain juga seorang Kaisar Setengah Dewa. Jika dia datang ke sana, pria dengan pakaian hitam tidak akan berani bertindak sombong, kan? Qi itu adalah iblis Qi. Lin Feng menyipitkan matanya. Pria itu memiliki iblis Qi yang menakutkan. Lin Feng kagum melihat seorang kultivator iblis yang memiliki kekuatan lapisan Half Godly Emperor. Ketika Lin Feng tiba, banyak orang menatapnya. Dia tidak pergi tanpa disadari akhir-akhir ini di SWAT Mountain, terutama setelah dia bertarung singkat melawan Deng Jia. Dia menjadi semakin terkenal berkat itu. Deng Jia menatap Lin Feng dengan gelap, mengepalkan tinjunya. Jika pria berpakaian hitam itu tidak ada di sana, dia mungkin telah menyerang Lin Feng. Tiba-tiba, Deng Jia mengingat proposisi pria itu, dan tersenyum dengan dingin, teman-teman, karena kamu ingin bertaruh, mudah, kamu memilih murid kamu, dan kami memilih seorang tetua biasa, oke. Biasa, ulang pria dengan pakaian hitam, mengangguk acuh tak acuh. Deng Jia adalah salah satu dari 4 wakil pemimpin, ia memiliki pengaruh di SWAT Mountain. Baiklah, jadi tolong beritahu kami siapa yang kamu pilih, kata pria berpakaian hitam, tersenyum mengejek. Muridnya adalah seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8, tetapi ia tidak lebih lemah dari seorang kultivator lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9. Semua murid SWAT Mountain tampak bingung. Apa yang dipikirkan Deng Jia? Dia adalah salah satu wakil tetua,
jadi tidak ada yang berani menentang perintahnya. Tapi Lin Feng tampak muram, dia tahu Deng Jia memikirkannya. Seperti yang diharapkan, Deng Jia berbicara. Tetua Lin Feng, akankah kamu menunjukkan dukungan kamu untuk Sword Mountain dan menunjukkan kepada para tamu ini seberapa kuat kami? Deng Jia menatap Lin Feng dengan mengejek. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Banyak orang tiba-tiba menemukan Deng Jia tercela. Mereka semua tahu bahwa ada ketegangan antara Lin Feng dan Deng Jia, dan apa yang dilakukan yang terakhir bukanlah untuk kepentingan Sword Mountain, itu dimaksudkan untuk melayani kepentingan pribadinya yang egois. Tetua hukuman, tetua pelindung gunung, dan yang lainnya semua memandang Deng Jia dengan marah, tetapi tidak ada yang tahu harus berkata apa terhadapnya. Lin Feng benar-benar menjadi sesepuh Sword Mountain dan Deng Jia tidak melakukan apapun untuk menyakiti Sword Mountain, apa yang bisa mereka katakan. Berpikir tentang itu, tetua hukuman marah pada pemimpin Gunung Pedang, yang telah membuat Lin Feng menjadi tetua di Gunung Pedang. Karena dia, Lin Feng harus bertarung dalam pertempuran yang tidak bisa dia menangkan. Apa, tetua Lin Feng, apakah kamu tidak mau bertarung? Begitu ya, jadi Sword Mountain. Deng Jia mulai ketika dia melihat Lin Feng tetap diam. Dia berpura-pura terlihat khawatir dan sedih. Pada saat yang sama, dia mengambil keuntungan dari situasi itu untuk membuat semua orang berpikir Lin Feng tidak peduli tentang Gunung Pedang. Tapi dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan, Lin Feng memotongnya segera. Deng Jia, jangan mencoba dan menggunakan trik, semua orang akan membenci kamu lebih banyak lagi. Bukankah kamu di sisi Sword Mountain? Lagi pula, tidak perlu mendengarkan omong kosong kamu. Aku akan pergi dan bertarung. Petik 2. Lin Feng bergerak, kinya meletus di sekitarnya. Ketika Deng Jia melihat itu, dia tidak bahagia, karena dia berdiri di sana di tanah, dan Lin Feng sekarang 100 meter di atasnya di langit. Dia memprovokasi dia. Kamu ingin mati. Bab 302, Lin Feng vs Mozi, Subscribe Penatua. Ketika Deng Jia melihat bagaimana perilaku Lin Feng, dia sangat marah. Siapa yang menurut Lin Feng dia? Dia hanya sepotong sampah yang mencoba bangkit mengandalkan Sword Mountain, menurut pendapatnya. Meskipun dia berada di urutan ke-25 dalam daftar dewa, tidak ada yang tahu bagaimana dia membunuh Feng Yiyuan. Pria seperti itu berani memprovokasi dia, seorang wakil pemimpin. Dia benar-benar ingin mati. Hehe, menarik, sangat menarik. Dia tidak memberikan wajah wakil pemimpin, aku suka orang seperti itu, kata pria berpakaian hitam ketika melihat Lin Feng menatap Deng Jia dengan jijik, tersenyum lebar. Ketika Lin Feng melihat ekspresi pria itu, dia berubah serius. Kaisar setengah Tuhan sangat berbahaya. Lin Feng sudah melihat betapa menakutkannya 3 dewa-dewa pembunuh bisa dengan mudah membunuh setiap penggarap dari bagian atas lapisan Kaisar Roh ke-9. Tetapi pria di depannya tidak tampak sekuat dewa assassin, tetapi dia masih bisa menimbulkan ancaman bagi pemimpin Sword Mountain. Huff, Lin Feng, bukankah kamu akan bertarung? Kamu ingin menyebabkan kehancuran Sword Mountain? Teriak Deng Jia setelah mendengar pria itu mengolok-olok pakaian hitam. Lin Feng menatap Deng Jia dan menyipitkan matanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Energi di mata Lin Feng mematikan dan tajam, mereka langsung membuat Deng Jia bergidik ketakutan. Sangat memalukan untuk takut pada seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6. Setelah ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Jika tidak, kamu akan terus bertindak dengan arogan. Aku tidak bisa mentolerir itu, kata Deng Jia dengan dingin. Lin Feng tersenyum mengejek dan menjawab, aku pikir persis sama seperti kamu. Hehe. Kamu memiliki lidah yang fasih. Huff, teriak Deng Jia, menggertakkan giginya. Lin Feng melintas ke tengah Kun. Suara-suara semua anggota Sword Mountain beresonansi di seluruh Sword Mountain. Tetua Lin Feng, semoga berhasil. Hancurkan mereka. Tetua Lin Feng, semoga berhasil. Hancurkan mereka. Semua orang berteriak serempak, Deng Jia tampak sangat marah. Lin Feng sudah ada di sana untuk waktu yang singkat, dan semua orang sudah menyukainya. Apa yang tidak dia mengerti adalah bahwa orang banyak berteriak lebih keras untuk membuatnya marah, karena orang-orang marah dengan apa yang dia katakan kepada Lin Feng. Lin Feng tersenyum pada murid-murid Sword Mountain. Sword Mountain baik baginya, sekte Patriark Zijian adalah yang bagus, tidak heran mereka adalah bagian dari kelompok 6. Tuan, tolong minta muridmu datang, kata Lin Feng, sambil membungkuk. Pria itu terkejut, Lin Feng tidak takut padanya. Menarik, sangat menarik. Tunggu, Lin Feng. Hehe, itu pria muda yang membunuh Feng Yiyuan, ke-25 di daftar dewa, tidak buruk. Tapi berpikir dia bisa bersaing dengan muridku membuktikan dia tidak memiliki ukuran yang tepat dari dirinya sendiri, pikir pria berbaju hitam. Energi iblis muncul dari roh surgawi dan berguling-guling di sekitarnya. Mozi, pergi, perintah pria berpakaian hitam. Muridnya mengangkat tangan kirinya dan pedang pendek yang tajam muncul, ukiran naga pada bilahnya.
Iblis Ki muncul dari sana dan berlari ke langit, dan seluruh kun menjadi gelap. Energi iblis langsung menghapus langit. Senjata kekaisaran saleh tingkat tinggi. Lin Feng tertegun ketika dia melihat senjata Mozi. Dia tidak memiliki senjata kekaisaran saleh tingkat tinggi. Ketika Lin Feng tampak termenung, seseorang berteriak, "Teman kecil, ambil pedangku." Tetua Lijian mengangkat tangannya dan cahaya biru menyala, seperti naga yang melesat melintasi langit. Pedang panjang 2 meter muncul di depan Lin Feng. Lin Feng meraihnya dan tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat muncul. Itu cepat, seperti beberapa matahari muncul di langit. Senjata kekaisaran saleh tingkat tinggi, pedang berbasis jantung. Kata Tetua Lijian, tersenyum dan membelai janggutnya. Dia memiliki kepercayaan pada pedangnya yang berharga. Pedang berbasis hati, jadi pedang bereaksi secara berbeda tergantung pada kekuatan atau kondisi pikiran seseorang. Berpikir tentang itu, Lin Feng melepaskan kekuatan kecerahan dan memadatnya menjadi pedang berbasis jantung. Lampu putih menyala di dalam lampu biru yang disebarkan oleh pedang. Semakin banyak sinar cahaya putih menghiasi langit dan itu menjadi menyilaukan. Lin Feng tampak sangat bahagia. Pedang itu sempurna untuk kekuatan kecerahannya. Itu disesuaikan dengan kondisi pikirannya. Mozi menatap Lin Feng dengan dingin ketika dia melihat Lin Feng tampak bahagia. Di matanya, Lin Feng tidak bisa bersaing dengannya, apapun yang terjadi. "Bisakah kita mulai?" teriak Mozi, mengerutkan kening dengan tidak sabar. "Tentu saja," jawab Lin Feng, tersenyum dingin. Dia bergerak maju, memegang pedang berbasis jantung dengan kuat. Mozi berteriak, dan naga iblis hitam tiba-tiba muncul dan melolong di sekitarnya seperti jutaan naga. Deru para naga mendorong para murid Sword Mountain yang tak terhitung jumlahnya terbang menjauh. Seolah-olah itu tidak cukup, naga iblis yang muncul tumbuh semakin besar, hingga mencapai panjang 100 sang. Itu menatap Lin Feng dengan ganas. "Sudah berakhir, pria kecil," kata Mozi, mencibir mengejek. Dia tidak bisa percaya bahwa Lin Feng bisa mengalahkannya. Dia bahkan tidak berpikir Lin Feng bisa menahan serangan tunggal. Nasib buruk, akankah tetua Lin Feng kehilangan? Apa yang harus kita lakukan? Aku tahu kita seharusnya tidak membiarkan dia bertarung. Dia akan mati dengan cepat. Huff. Petik 2. Kalau begitu, mengapa kamu tidak pergi sendiri? Semua murid Sword Mountain berbicara. Suasana tegang dan gelisah. Tetua hukuman dan para tetua lainnya tampak khawatir. Jika Lin Feng kalah, apakah Sword Mountain harus memberikan barang berharga dari Sword Tower atau Sword Cabinet? Ibu, ayah, dia. Lin Zetian sangat khawatir. Ayahnya sangat kuat, tetapi Mozi bukan seorang kultivator biasa. "Jangan khawatir, ayahmu tidak akan kalah," kata Meng Qing, menyentuh bahu Lin Zetian dan tersenyum dengan acuh tak acuh. "Bagaimana Lin Feng bisa kalah? Pria kecil, berlutut sekarang dan aku akan menyelamatkan hidupmu," kata Mozi dengan angkuh. 100 sang naga di atas kepalanya menatap Lin Feng. Jika Mozi memberi naga perintah untuk melahap Lin Feng, apa yang akan terjadi? Lin Feng harus mengakui bahwa pria itu juga sangat kuat. "Hehe, ini agak terlalu dini bagi kamu untuk mengatakan itu, bukan?" jawab Lin Feng acuh tak acuh. Dia mengepalkan tangannya, dan suasana langsung berubah. Lin Feng melompat dan mencapai awan. Ki berguling dan bersiul di belakangnya. Pada saat yang sama, bayangan hitam 100 sang perlahan muncul. Semangat budidaya 9 kepala naga ayah itu. Bab 303, Deng Jia membuat semua orang mati. Bab 303, Deng Jia membuat semua orang mati. Diedit oleh Red. Kenapa ayah menggunakan rohnya? Lin Zetian tertegun. Orang-orang tidak menggunakan roh kultivasi mereka di benua dewa, itu hampir tidak berguna di sini. Ketika Lin Feng menggunakannya, naga penghancur langit 9 kepala, roh semacam itu dianggap luar biasa di benua 9 awan. Ketika Lin Feng melepaskan semangatnya, banyak orang tercengang. Sebagian besar dari mereka belum pernah melihat roh. Hanya beberapa orang di sana yang tahu ada dunia yang lebih rendah yang disebut benua 9 awan di mana orang menggunakan roh kultivasi. Lin Feng mengangkat tangannya, dan roh naga berkepala 9 terbang ke arah naga iblis Mozi tanpa rasa takut. Dua binatang raksasa bertabrakan, dan seluruh kun bergetar hebat. Kawah dan celah muncul di mana-mana ketika energi meledak. Banyak orang memucat saat kiamat. Tetua hukuman terheran-heran. Pertempuran Lin Feng dan Mozi sangat sengit dan kuat. Jika dia yang bertempur, dia akan terluka parah. Apakah Lin Feng sudah melampaui mereka? Semua orang tercengang. Bahkan Half Godly Emperor in Black mengerutkan kening, heran dengan kekuatan Lin Feng. Lin Feng pasti memenuhi syarat untuk melawan muridnya. Kekuatan menakutkan menghilang. Siluet Lin Feng dan Mozi muncul kembali. Mereka berdua dalam kondisi yang buruk. Jubah hitam Lin Feng robek, wajahnya pucat, dan mulutnya berdarah. Mozi terlihat lebih buruk, beberapa ototnya terlihat jelas dari lukanya. Dia hampir meledak terpisah. Darah menetes dari mulutnya. Dia memandang Lin Feng dengan waspada, tanpa ejekan.
Hehe, kamu mendorong aku ke ekstrim ini, kamu bisa bangga pada diri sendiri. Tapi sekarang kamu akan mati. Geram Mozi, menyipitkan matanya dan mencibir. Ki iblisnya memenuhi udara. Semua orang melihat iblis yang mengerikan bergabung. Mozi mengangkat tangannya, ototnya bergerak-gerak. Dua lampu merah darah melonjak ke langit. Ki jahat muncul dan menebal, berbau seperti kematian. Namun, Lin Feng menyukai jenis kematian Ki. Itu membuatnya lebih percaya diri, karena kematiannya Dao membaik ketika dia menghadapi kematian Ki. Kelahiran iblis darah, penyerapan 10.000 hal penciptaan. Mozi bersuara keras. Seluruh kun memerah. Banyak orang melepaskan Ki murni untuk melindungi diri mereka dan mundur pada saat yang sama. Lampu merah darah mengandung energi iblis, dan mengatur darah mendidih. Orang-orang tidak punya pilihan selain menghindari serangan itu. Serangan ke-65 pada daftar keterampilan ilahi, kelahiran iblis darah. Mari kita lihat apakah kamu bisa menahan serangan ini. Mozi mencibir. Terserah kamu, jawab Lin Feng dengan dingin. Dia melintas ke depan, matanya merah, energi iblis berguling-guling di sekitarnya. Mayat iblis Ki sangat tebal. Iblis Ki Mozi telah dirilis langsung benar-benar ditindas oleh mayat iblis Lin Feng Ki. Apa ini? Ekspresi Mozi tiba-tiba berubah. Pria muda ini juga seorang pembudidaya iblis. Guru Mozi juga tercengang. Dia tampak bersemangat dan bergumam, mungkinkah dia adalah pembudidaya iblis kelas atas generasi keempat? Huff, pertunjukan kekuatan kosong, bagaimana kamu bisa menghentikan keterampilan ilahi aku? Sembur Mozi, tertawa keras. Dia membuka lengannya dan energi merah darah melonjak keluar. Kekuatan menyerap sinar matahari dan kun menjadi sangat gelap. Pertunjukan kekuatan yang kosong. Hehe, kita akan lihat. Jawab Lin Feng, menggelengkan kepalanya geli. Dia mengangkat tangan kirinya dan pedang berbasis jantung berdengung, menimbulkan jutaan iblis melolong dan meratap. Penentuan iblis Kors, dihukum hati. Teriak Lin Feng. Suara iblisnya membuat kun bergetar sekali lagi. Warna pedang berbasis hati berubah menjadi merah darah. Mayat iblis berdenyut, pedang berbasis jantung bergetar dan bersiul, kemudian terbang menuju dada Mozi dengan kecepatan luar biasa. Ekspresi Mozi berubah drastis. Pedang berbasis hati sangat kuat dan mayat iblis Ki bahkan lebih menakutkan. Itu langsung menembus keterampilannya yang saleh. Mati, teriak Mozi dengan marah. Pada saat yang sama, dia mengangkat pedangnya, dan naga iblisnya melolong lagi dan muncul di depannya. Suara pemotongan menyebar di udara dan naga iblis raksasa menghilang. Aku akan membunuhmu. Mozi sangat marah. Dia telah bepergian ke banyak tempat di benua dewa bersama gurunya. Dia telah menantang banyak orang dan dia tidak pernah kalah, hasil terburuknya adalah seri. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki keuntungan melawan Lin Feng, seorang kultivator yang lebih lemah darinya oleh 2 lapisan kultivasi. Dia panik, dan ketika dia melakukannya, dia menjadi semakin khawatir. Ketika pria berpakaian hitam melihat itu, dia menggelengkan kepalanya. Dia sudah tahu bagaimana pertempuran akan berakhir. Saat dia menutup matanya, Lin Feng melompat ke depan, meraih pedang berbasis jantungnya, dan merilis ruang dan kurungan waktu di sekitar Mozi. Mozi menjerit dan melemparkan pedangnya, mencoba memotong ruang dan waktu kandang, tapi Lin Feng lebih cepat. Dia mendarat di pundak Mozi, ada suara pemotongan, Mozi batuk darah dan terlempar saat bilahnya terbang. Kawah 50 meter muncul di kun dengan ledakan. Baiklah, Tetua Lin Feng menang. Luar biasa, Tetua Lin Feng. Semua murid Sword Mountain sangat senang. Tidak ada yang penting lagi, sekarang Tetua Lin Feng telah menang. Mereka semua merasa lebih bertekad di depan seseorang seperti Lin Feng. Tetua Hukuman, Tetua Pelindung Gunung, dan Tetua Lijian semua tersenyum. Lin Feng telah menang. Mereka tidak akan harus menyerahkan beberapa harta berharga menara pedang dan kabinet pedang. Sword Mountain tidak kehilangan muka. Deng Jia terlihat sangat marah. Dia tidak mengira Lin Feng bisa menang, dan dia tidak mengira semua orang akan begitu bahagia setelah kemenangannya. Cukup, itu hanya pertempuran bodoh. Apa sih yang salah dengan kamu? Tutup mulut semua orang, teriak Deng Jia dengan marah. Dia tidak bisa mengendalikan diri lagi. Semua orang tiba-tiba berhenti bicara. Namun, para murid memandang Deng Jia dengan teguran dingin. Jika hanya beberapa murid yang memandangnya seperti itu, dia akan membunuh mereka tanpa ragu sedikitpun. Namun, puluhan ribu murid menatapnya seperti itu, dia telah membuat marah semua orang. Itu membuatnya pucat. Hanya sebuah kompetisi kecil. Jika Lin Feng kalah, mereka akan kehilangan muka dan mereka akan kehilangan harta berharga menara pedang dan kabinet pedang. Deng Jia sangat marah pada dirinya sendiri. Dia menjadi gila karena Lin Feng. Aku tidak bermaksud seperti itu, aku tentu sangat senang bahwa Lin Feng menang, kata Deng Jia setelah terdiam selama beberapa detik. Bab 304, Persiapan untuk Kompetisi Daftar Dewa. Subscribe Penatua. Namun, ketika Deng Jia mengatakan itu,
para murid Sword Mountain masih menatapnya dengan marah, beberapa dari mereka bahkan dengan sarkastis. Dia tampak lebih muram, dan tidak berani menambahkan apapun. Tetua hukuman memandang Deng Jia dan tersenyum dingin. Deng Jia telah berbicara dengan bodoh, dan sekarang semua murid Sword Mountain bahkan lebih menghargai Lin Feng. Begitu pemimpin tahu tentang itu, segalanya pasti akan berubah di Sword Mountain. Tetua pelindung gunung dan Tetua Li Jian saling melirik. Mereka berdua tampak tidak senang. Deng Jia telah membuat marah semua orang di Sword Mountain. Semua sesepuh tampak marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa karena Deng Jia adalah salah satu dari 4 wakil pemimpin. Seluruh tubuh Mozi yang dikalahkan merasa sangat sakit. Dia berjuang untuk berdiri, menyeka darah dari mulutnya dengan lengan bajunya, dan menatap Lin Feng. Dia mengangguk dan kembali ke pria berpakaian hitam tanpa mengatakan apa-apa. Lin Feng melirik Mozi. Dia memiliki kesan Mozi bukan orang jahat, dia hanya bangga. Tapi mengapa dia bertindak seperti itu selama pertempuran? Lin Feng mengalihkan perhatiannya ke Guru Mozi. Guru Mozi menatap muridnya dengan dingin, jadi Lin Feng mengerti. Tidak buruk, anak muda. Dengan kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6, kamu mengalahkan Mozi, tidak buruk. Namamu Lin Feng, tanya pria berbaju hitam dengan riang. Lin Feng membungkuk tangan dan berkata, memang, aku Lin Feng. Oh, jadi, kamu adalah anak muda yang ingin direkrut oleh Dewa Assassin sebagai murid tetapi kamu menolak. Pria berbaju hitam itu tampak terkejut. Ya, itu aku, jawab Lin Feng jujur. Ada beberapa hal yang diketahui semua orang di benua para dewa. Haha, dewa pembunuh yang malang, dia tidak pernah merekrut seorang murid, dan ketika dia akhirnya memiliki kesempatan untuk merekrut seorang murid, dia gagal. Lin Feng tidak berpikir jawabannya akan membuat pria berpakaian hitam itu tertawa puas. Anak muda, maukah kamu menjadi muridku? Banyak orang menganga ketika mereka mendengar itu. Kaisar setengah dewa kedua ingin merekrut Lin Feng sebagai murid. Lin Feng akan menjadi lebih terkenal setelah ini. Pria itu tampak bersemangat. Dia tahu bahwa kesempatan seperti itu jarang bagi kebanyakan orang. Tapi seperti yang diharapkan, Lin Feng menggelengkan kepalanya. Maaf, Tuan. Aku menolak untuk menjadi murid dewa pembunuh karena aku tidak bisa menjadi murid orang lain. Petik 2. Oh begitu. Kamu keras kepala, tapi aku suka itu. Kamu jauh lebih kuat daripada banyak orang yang suka berpura-pura, kata pria itu. Dia tampak kecewa, tetapi dia tidak marah. Lin Feng, Mozi adalah murid ketiga aku. Dia mengalahkan murid ke-13 dari daftar dewa baru-baru ini, Qiuze, jadi dia menggantikannya dalam daftar, dan sekarang setelah kamu mengalahkannya, kamu sekarang ke-13. Tapi ini adalah pertarungan tidak resmi, jadi negara dewa tidak akan mengakui kemenanganmu. Karena itu, jika kamu ingin berada di daftar dewa secara resmi, kamu harus menunggu hingga pembukaan daftar. Lanjutkan, Lin Feng, kata pria berpakaian hitam. Dia melirik ke sekeliling dan menatap lantai atas menara pedang dengan dingin, sambil mengepalkan tinjunya. Tetua hukuman dan para tetua lainnya mengepalkan tangan mereka. Suasana menjadi tegang. Hehe, jangan gugup. Karena murid aku hilang, kita akan pergi. Lin Feng, murid-muridku yang hebat dan kedua akan berada di sana pada pembukaan daftar dewa. Mereka secara alami akan mencoba untuk mendapatkan kembali wajah Mozi, pria berpakaian hitam menghela nafas. Dia melihat kerumunan murid Sword Mountain mengejek, siluetnya berkedip, dan dia menghilang. Mozi juga menghilang. Semua energi yang menindas menghilang dari Kun. Banyak orang menghela napas dan menatap Lin Feng, senang dia ada di sana. Tak satu pun dari mereka yang akan berani tidak menghormati Lin Feng seperti yang dilakukan Deng Jia. Deng Jia menatap Lin Feng dan menggertakkan giginya. Dia ingin menghancurkan Lin Feng, tapi itu tidak mungkin. Dia menggulung lengan bajunya dan meninggalkan Kun. Tidak ada yang memperhatikannya. Tiba-tiba, ki lain yang menakutkan mendekati Kun, dan semua orang tampak gugup lagi. Namun, ketika orang banyak melihat cahaya kemasan, mereka semua tampak bahagia. Salam, pemimpin. Salam, pemimpin. Para tetua semua menangkupkan tangan mereka di tangan lain di depan dada mereka dengan hormat. Bahkan jika pria berpakaian hitam kembali, mereka tidak akan takut, karena pemimpin mereka kembali. Lelaki tua itu memandang para murid dan tetua di Kun, lalu melirik gong dengan murung. Apa yang terjadi? Tanya pria itu dengan marah. Tetua hukuman tahu bahwa pemimpin akan marah, jadi dia menjelaskan semuanya dengan sangat rinci. Ekspresi pria tua itu berubah drastis. Dia baru saja pergi selama beberapa jam dan Kaisar Setengah Tuhan datang untuk menyebabkan masalah. Dia bahkan mengancam akan mencuri barang-barang dari kabinet pedang dan menara pedang mereka. Dan Deng Jia telah memilih Lin Feng pada saat yang paling penting. Lin Feng, teman kecil, terima kasih atas bantuan kamu. Aku tidak bisa cukup berterima kasih, atas nama semua orang di Sword Mountain, pria tua itu tersenyum. Lin Feng melambai dan berkata, kamu melebih-lebihkan, Tuan.
Aku seorang tetua di Sword Mountain sekarang, jadi aku harus melakukannya. Aku pergi ke Menara Pedang sudah 2 kali. Itu sepadan, Lin Feng tersenyum. Ketika orang tua itu mendengar itu, dia tersenyum lebar, dan suasananya jauh lebih ringan. Haha, kamu benar, aku kira. Pria tua itu membungkuk ke depan dan berbisik, dari apa yang kamu semua katakan, pria berkulit hitam pastilah Dewa Iblis. Petik 2. Iblis Tuhan, Lin Feng terkejut. Dewa Iblis terkenal, Lin Feng sudah mendengar tentang dia juga seorang pembudidaya iblis. Di benua tengah, di luar kota dewa, ada banyak pembudidaya yang kuat, termasuk Dewa Iblis, tetapi banyak orang tidak tahu apakah dia sudah menjadi kaisar ilahi yang asli atau hanya kaisar setengah Tuhan. Ya, aku pasti sudah menebaknya, Dewa Iblis, kata pria tua itu, mengangguk dengan dingin. Lupakan dia, bersiaplah untuk persiapan kompetisi daftar dewa, kata pria tua itu, menggelengkan kepalanya dan melihat ke pusat timur kota dewa. Persiapan kompetisi daftar dewa. Banyak orang tampak serius, termasuk Lin Feng. Bab 305, pergi ke pemerintah Duhu, subscribe Penatua. Iya nih, setelah Lin Feng pergi ke Menara Pedang, aku pergi ke pemerintah Duhu, yang bertanggung jawab untuk mengatur acara kali ini. Tanggal dan waktu sudah diperbaiki juga. Ini akan segera dimulai. Petik 2. Dia terus menjelaskan detailnya kepada semua orang. Lin Feng tahu tentang kompetisi besar daftar dewa, tapi dia hanya mendengar tentang persiapan kompetisi daftar dewa secara singkat. Tetapi karena pemimpin telah pergi ke pemerintah Duhu terutama dalam hal ini, itu membuktikan betapa pentingnya bagi Sword Mountain. Ketika orang tua itu melihat bahwa semua orang tampak bingung, termasuk Lin Feng, dia tersenyum, aku tahu kamu semua bertanya pada diri sendiri tentang hal itu. Ini adalah putaran pertama persiapan kompetisi daftar dewa. Petik 2. Negara dewa pasti sedang mencoba beberapa hal baru. Tujuan mereka adalah menambahkan lapisan pilihan ekstra untuk negara dewa. 3 kandidat persiapan teratas akan merasa mudah untuk masuk ke daftar dewa. Persiapan kompetisi daftar dewa dibagi menjadi bagian pendahuluan dan semifinal. Para murid kelompok 6 tidak perlu berpartisipasi dalam bagian pendahuluan, mereka dapat mulai langsung di semifinal. Orang-orang yang datang dari tempat lain perlu melakukan pendahuluan terlebih dahulu. Dan tentu saja, akan ada final. 3 kandidat teratas dari persiapan kompetisi daftar dewa akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar daftar dewa. Semua orang akan menonton kompetisi besar daftar dewa dengan cermat. Itu akan berlangsung setengah bulan di Whistling Phoenix Mountain. Petik 2. Aku tahu apa yang kamu semua pikirkan, bukan Whistling Phoenix Mountain yang bertanggung jawab atas kompetisi hebat kelas atas. Nah, kompetisi sudah terhubung sekarang. Kali ini, persaingan besar daftar dewa akan menarik perhatian dunia karena yang pertama akan menjadi juara yang memegang 2 gelar. Petik 2. Kata lelaki tua itu, semua orang tampak sangat bersemangat, termasuk para tetua, seorang juara yang memegang 2 gelar. Luar biasa, semua orang berharap mereka bisa menjadi juara, yang pertama di daftar dewa. Pemimpin, siapa yang akan berpartisipasi dalam persiapan kompetisi daftar dewa, dan siapa yang akan berpartisipasi dalam kompetisi daftar dewa? Tanya tetua hukuman, mengerutkan kening dan membungkukkan tangan. Semua murid memandang orang tua itu. Pemimpin Sword Mountain adil, dan semua orang akan menerima keputusannya. Dia yang paling memenuhi syarat untuk memilih para kontestan. Orang tua itu tahu apa yang dimaksud tetua hukuman, mereka harus yakin sehingga semua murid pasti tahu, banyak dari mereka akan merasa cemas sampai mereka tahu, dan itu akan berdampak pada kultivasi mereka. Jadi, 3 orang dari Sword Mountain akan berpartisipasi dalam kompetisi persiapan daftar dewa. Yang pertama adalah Chen Zhan, yang kedua adalah Xian Ling'er, dan yang terakhir adalah. Dia memandang Lin Zetian di belakang Lin Feng dan berkata, Lin Zetian. Petik 2. View, aku. Meskipun ekspresinya tidak berubah, dia benar-benar bahagia. Peristiwa semacam ini adalah cara yang baik untuk membuktikan kepada seluruh benua betapa kuatnya dia. Itu juga membuktikan bahwa dia cukup kuat untuk menjadi sekuat orang tuanya. Lin Feng sudah tahu orang tua itu akan memilih Lin Zetian, karena ia telah mengalahkan seorang pembudidaya lapisan ke-6 Kaisar Roh Kudus, Tu Su, dengan kekuatan yang ketiga, setelah semua. Dia benar-benar memenuhi syarat. Tapi Lin Feng terkejut bahwa Chen Zhan telah dipilih. Apakah dia tiba-tiba menjadi lebih kuat? Lin Feng ingat Chen Zhan di timur selama kompetisi hebat kelas atas di Istana Kegelapan. Chen Zhan dulu jauh lebih lemah darinya, dan sekarang Lin Feng telah menembus 2 kali, jadi dia mungkin jauh lebih kuat darinya. Mengenai Xian Ling'er, Lin Feng tidak tahu siapa itu, tetapi karena orang itu telah dipilih oleh orang tua untuk berpartisipasi dalam kompetisi, itu berarti orang tua itu percaya pada mereka. Mengingat nama mereka, mereka mungkin seorang wanita. Tetua, kamu tidak bisa berpartisipasi karena kamu semua sedikit terlalu, tua, kata orang tua itu. Dia malu.
Dia merasa agak bersalah juga, tetapi sebagai pemimpin, dia harus membuat keputusan yang tepat, bukan membuat orang bahagia. Karena pembudidaya terkuat dari Sword Mountain adalah tetua, untuk sebagian besar, mereka perlu membesarkan orang-orang muda seperti Lin Zetian, Chen Zan, dan sebagainya secepat mungkin. Ketika para murid mendengar pemimpin itu, banyak dari mereka yang kecewa. Mata beberapa orang bahkan mulai berkaca-kaca. Yang lain mulai berbisik. Lalu tiba-tiba seseorang berteriak, "Pemimpin, bukankah tetua Lin Feng cukup muda?" Benar, tetua Lin Feng sangat kuat dan masih muda. Tidakkah ia akan berpartisipasi dalam persaingan besar daftar dewa? Petik 2. Silakan pilih tetua Lin Feng, pemimpin. Silahkan. Benar, pemimpin, silakan pilih Lin Feng. Sword Mountain akan tampak menyilaukan dengan tetua Lin Feng, dan semua orang akan mengagumi kita. Petik 2. Tiba-tiba, puluhan ribu murid mulai berteriak. Pemimpin tertegun. Meskipun suara semua murid itu pada saat yang sama tidak dapat membuat wilayah mereka bergetar, itu masih luar biasa. Tapi orang tua itu bahkan lebih terkejut, karena Lin Feng sudah sangat populer di Sword Mountain setelah waktu yang singkat. Orang tua itu tersenyum pada Lin Feng dan kemudian tersenyum kecut. "Tetua Lin Feng, apakah kamu ingin mewakili Sword Mountain?" "Tentu saja aku juga bahagia, tapi aku pikir kamu tidak menyebut-nyebutku karena aku sudah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara utama, kan?" Lin Feng tersenyum. Orang tua itu mengangguk, "Memang, karena kamu mengalahkan Feng Yiyuan. Kamu ke-25 dalam daftar, sehingga kamu dapat berpartisipasi. Kamu tidak perlu memenangkan tempat kamu, tetapi jika kamu..." Petik 2. "Baiklah, Tuan, aku menerima mewakili Sword Mountain," kata Lin Feng. Dia tahu apa yang akan dikatakan orang tua itu, dan pemimpinnya sangat bahagia. Orang tua itu tidak sabar untuk melihat Lin Feng berpartisipasi. Banyak orang akan mengingat Sword Mountain, terima kasih kepada Lin Feng. "Haha, luar biasa, ayo istirahat. Kami akan berangkat ke pemerintah Duhu lusa." Petik 2. Waktu berlalu dengan cepat, dan sudah waktunya untuk persiapan kompetisi daftar dewa. Sementara itu, Lin Feng dan Meng Qing memiliki pertempuran hebat. Banyak orang kagum dengan hasil pertempuran, saat Meng Qing, mengandalkan senjata kekaisaran tingkat tinggi yang saleh, Tousan Frost Feather Fan, bermain imbang melawan Lin Feng. Tentu saja, mungkin Lin Feng sedikit lebih lembut, karena jika dia mengalahkannya, dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi daftar dewa dan menjadi peringkat. Meng Qing ingin mewakili daerah salju di kompetisi besar daftar dewa. Karena dia pernah bermain imbang melawan Lin Feng, dia sekarang 25 juga. Meskipun kompetisi besar daftar dewa belum dimulai, diperbolehkan untuk menantang orang-orang yang sudah ada dalam daftar untuk menggantikan mereka. Mereka yang kalah tidak dieliminasi secara langsung, mereka di peringkat bawah, yang membuat segalanya jauh lebih rumit. Sword Mountain mengirim sekelompok orang yang luar biasa. Lin Feng dan Meng Qing adalah bagian dari grup. Guru Lin Zetian juga ada di sana. Lin Zetian telah memanfaatkan 2 hari itu untuk berlatih formula Mara Nirvana, dan tiba-tiba menembus lapisan Kaisar Roh Kudus keempat. Orang-orang semua kagum dengan penampilannya. Tetua hukuman dan wakil pemimpin juga mengikuti kelompok itu dengan cermat. Tapi wakil pemimpin itu bukan Deng Jia, itu adalah Jian Yan. Bagaimana bisa Deng Jia diizinkan di sana jika dia tidak mendukung Lin Feng dan putranya? Chen Zan dan Xian Ling Er juga ada di sana. Lin Feng terkejut, karena Chen Zan telah menembus ke atas lapisan Kaisar Roh ke-6, dia telah meningkatkan 1,5 lapisan budidaya. Xian Ling Er adalah seorang wanita dan sangat cantik. Dia tidak seindah Meng Qing, tapi dia mulia dan bangga. Lin Feng juga memperhatikan bahwa Xian Ling Er terus menatap putranya, Lin Zetian. Lin Feng dan Meng Qing senang ketika mereka melihat itu. Pada siang hari, matahari sudah tinggi di langit. Cuaca hangat, tanpa awan, sangat menyenangkan. Mereka segera tiba di pemerintah Duhu. Itu pemerintahan Duhu. Bab 306, Serang. Subscribe Penatua. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa indah dan mewahnya pemerintahan Duhu. Koridor itu panjang dan terbuat dari kristal. Dengan refleksi lembut, itu sangat menyenangkan untuk dilihat. Mereka berjalan menaiki tangga yang terbuat dari batu giok dan tiba di istana ungu berisi ki yang luar biasa. Lin Feng dan yang lainnya kemudian memperhatikan 2 patung ungu emas setinggi 100 meter. Setiap patung memiliki panjang pedang beberapa meter. Orang tidak berani melihat patung di mata karena mereka terlihat sangat mengagumkan dan megah. Meskipun Lin Feng tidak tahu siapa patung-patung yang digambarkan, dia menduga bahwa mereka terhubung dengan pemerintah Duhu. Mereka adalah leluhur dan pendiri pemerintah Duhu. Mereka adalah sesama murid. Yang agung disebut Kaisar Zishan, dan muridnya yang lebih muda bernama Kaisar Zisu. Mereka berdua kaisar yang saleh, jelas tetua hukuman, berjalan ke Lin Feng ketika dia melihat mereka menatap patung-patung itu. Lin Feng terkesan. Kedua orang itu adalah kaisar ilahi yang asli, bukan hanya kaisar setengah Tuhan.
Tidak heran pemerintah Duhu telah menjadi salah satu dari 5 pemerintah. Itu telah diciptakan oleh para pembudidaya yang kuat. Ruoxie dan Zhuge Haonan juga murid di pemerintahan Duhu. Mungkin akan mudah untuk menemukan mereka dan belajar lebih banyak tentang grup. Ayo masuk, kata tetua hukuman, melambaikannya. Kelompok itu masuk. Itu adalah tanggal persiapan kompetisi daftar dewa, oleh karena itu, tidak ada penjaga di luar pemerintahan Duhu. Tanda hubung. Di dalamnya ada kun tanpa batas. Itu sempurna untuk pertempuran, miliaran orang bisa bertarung di dalamnya. Ada 4 istana berbeda di sekitar kun. Di kejauhan ada kabut ungu, dan di belakang kabut, gunung setinggi ribuan meter. Itu adalah salah satu tempat suci pemerintah Duhu, Gunung Duhu. Orang-orang Sword Mountain ada di sini. Petik 2. Ketika Lin Feng dan yang lainnya tiba di kun, beberapa orang mulai berbisik, termasuk beberapa orang dari Sekte Unicorn. Semua murid dan tua-tua dari Sekte Unicorn memandangi para anggota Sword Mountain dengan marah. Mereka saling membenci, dan ketegangan menjadi lebih dan lebih serius. Tetua hukuman melirik mereka. Pemimpin kelompok orang-orang dari Sekte Unicorn adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam. Tetua hukuman tampak muram ketika dia memperhatikan yang lain. Tetua Unicorn datang bersama kelompoknya. Betapa mengesankan dan menakjubkan, kata tetua hukuman tersenyum provokatif. Para murid dari Sekte Unicorn menatapnya dengan marah. Suasana langsung menjadi dingin dan tegang. Tetua hukuman, apakah Sword Mountain diambang kehancuran? Mengapa mengirim sekelompok orang yang begitu konyol? Balas tetua besar Unicorn, mengepalkan tinjunya. Memang, Sword Mountain hanya mengirim selusin orang, Unicorn Sekte telah mengirim 2 lusin. Tetua hukuman tersenyum dengan dingin, ini bukan masalah kuantitas, ini masalah kualitas. Hehe, kamu benar, mengolok-olok satu sama lain tidak berguna. Kita akan melihat siapa yang tertawa terakhir. Kami akan melihat apakah hal yang sama seperti tahun lalu terjadi. Semua murid siapa yang akhirnya hancur dan terluka parah. Hahaha, kata tetua Unicorn dengan mengejek. Dia tertawa terbahak-bahak. Tetua hukuman mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi api amarah. Tiba-tiba, beberapa kekuatan menindasnya, dia berbalik dan melihat Lin Feng menggelengkan kepalanya. Tetua hukuman menghela nafas dan mengendalikan dirinya. Tapi tetua besar Unicorn benar-benar mengingatkannya pada insiden tragis untuk Sword Mountain. Tahun sebelumnya, 3 murid mereka yang paling menonjol telah hancur pada akhirnya. Para murid dari Sekte Unicorn telah mempermalukan Sword Mountain dan pada akhirnya semua orang mengolok-olok mereka. Itu adalah salah satu alasan mengapa Gunung Pedang kekurangan pembudidaya yang kuat. Setelah kembali ke Sword Mountain, ketiga murid mereka yang paling terkenal telah jatuh dan menjadi potongan-potongan sampah. Lin Feng menghentikannya. Dia bijak dan masuk akal. Tetua tersenyum pada Lin Feng, tapi kemudian Lin Feng mendorongnya dan melompat di depan anggota Sekte Unicorn. Tiba-tiba, semua anggota Sekte Unicorn menatap Lin Feng dengan marah. Mereka ingin menghancurkannya sekarang, terutama Song Yuan. Dia menatap Lin Feng dengan galak. Lin Feng, beraninya kamu muncul di sini. Aku akan membunuhmu. Bersumpah Song Yuan, seolah-olah dia langsung menjadi gila. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk melemparkan pukulan ke Lin Feng. Darah memanggil darah. Lin Feng telah membunuh adik laki-lakinya dalam satu pukulan, dia ingin membalas kematian saudaranya sekarang. Song Yuan membenci Lin Feng lebih dari apapun. Bagaimana dia bisa tetap tenang dan masuk akal di depannya? Ketika kerumunan melihat mata merah Song Yuan, mereka hampir terkejut dengan perubahan mendadak itu. Lin Feng bisa mengabaikan serangan Song Yuan jika dia mau, tetapi dia tidak ingin menyimpan terlalu banyak musuh jahat. Lin Feng mendengus dingin dan melemparkan pukulan juga. Ki iblisnya menembus tinju Song Yuan dan menembus ke dalam tubuhnya. Mata semua orang terbelalak. 3 suara halus, dan tiba-tiba tubuh Song Yuan meledak dan berubah menjadi tumpukan kecil daging berdarah. Tidak satupun bagian tubuhnya yang bisa dikenali lagi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Lin Feng baru saja membunuh seorang pembudidaya bagian atas lapisan Kaisar Roh Kudus kelima langsung dan mudah. Semua orang tercengang. Tidak ada yang membayangkan seorang pemuda dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6 bisa begitu menakutkan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6 dan musuhnya berada di atas kelima, mampu membunuhnya begitu mudah sangat luar biasa. Melukai dia akan lebih logis, tetapi membunuh. Lin Feng, kamu berani membunuh muridku. Aku akan membunuhmu, teriak Song Luoyun. Matanya langsung memerah, dan dia melempar dirinya ke Lin Feng. Lin Feng memeriksa kekuatan Song Luoyun. Di atas lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8. Satu langkah lagi dan dia memiliki kekuatan ke-9. Dia pasti baru saja menerobos. Cukup. Apakah kamu datang ke pemerintahan Duhu untuk menggunakan kun kami untuk pertempuran pribadi kamu sendiri? Suara itu membuat seluruh kun bergetar hebat. Song Luoyun tertiup angin, dan darah keluar dari mulutnya. Dia jatuh ke tanah keras di belakang kelompoknya. Orang-orang mengangkat kepala dan melihat siluet ungu.
Itu kondensasi dan berubah menjadi orang tua. Pria tua berjubah ungu itu tampak khusyuk dan bermartabat, tetapi matanya dingin. Dia adalah kaisar setengah Tuhan. Lin Feng sudah melihat 4 kaisar setengah ilahi sejauh ini, dewa pembunuh, dewa iblis, pemimpin Sword Mountain, dan sekarang orang tua di depannya. Salam, pemimpin. Bab 307, bertemu dengan Disu lagi. Subscribe Penatua. Ketika lelaki tua itu muncul, orang-orang dari segala kelompok menyambutnya. Tidak ada yang berani bertindak tidak sopan di depannya. Meskipun para pemimpin 6 grup adalah kaisar setengah dewa itu sendiri, mereka jauh lebih lemah daripada kaisar setengah Tuhan dari pemerintahan Duhu. Dia sudah berada di atas lapisan kaisar setengah dewa, dan dia akan segera menjadi kaisar yang saleh. Berhenti bertarung sekarang. Persiapan kompetisi daftar para dewa akan dimulai ketika semua orang ada di sini. Perintah pemimpin pemerintahan Duhu. Bayangannya berkedip dan dia muncul di tengah Kun. Kursi ungu dan emas muncul dan dia duduk. Suasana menjadi sangat tenang. Kamu Eleveki, Tetua Agung dari Dewa-Dewa Langit. Salam, Guru, mengumumkan seseorang pada saat itu. Selusin siluet muncul di tengah-tengah Kun. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua yang terlihat cukup percaya diri. Dia membungkuk tangan. Tetua Eleveki, terima kasih atas kerja keras kamu. Orang-orang dari pemerintahan Dewa Surgawi cukup mengagumkan. Kata pemimpin pemerintahan Dewa Surgawi tanpa ekspresi, terlihat sedikit lebih moderat. Pemerintah Dewa Surgawi dan pemerintah Duhu adalah kedua pemerintah. Mereka saling menatap satu sama lain. Tetua Agung dari pemerintahan Dewa Kegelapan, Suan Tiangang, salam, pemimpin. Tetua Agung dari pemerintah Dewa Guntur, Lei Long, salam, pemimpin. Suara naga yang meraung menyebar di udara ketika Tetua Agung dari Dewa-Dewa Langit masih berbicara. Pemimpin pemerintahan Duhu mengerutkan kening. 2 pria parubaya muncul di Kun. Mereka tampak jauh lebih muda daripada Eleveki, tetapi mereka juga terlihat lebih kuat. Hehe, tidak perlu sopan, Tetua. Di mana orang-orangmu? Tanya pemimpin, tersenyum dengan acuh tak acuh. Lei Long dan Suan Tiangang saling melirik dan mengangkat tangan. Seketika, 2 kelompok orang muncul, dan 2 samudera ki mulai terjalin. Suan Dong, jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Huff. Lei Su, lihat dirimu dulu. Teriak seseorang dengan geram. Kedua kelompok itu mendarat di belakang para tetua. 2 orang muda sudah berdebat. Itu, kepala murid Suan Dong. Aku pernah mendengar bahwa dia telah menembus lapisan ke-7 Kaisar Roh Kudus. Petik 2. Yang lainnya adalah Lei Su. Dia juga seorang murid utama, dan dia juga memiliki kekuatan Kaisar Roh Kudus ke-7. Petik 2. Lin Feng mendengar orang-orang berbisik di sekitarnya dan mengerutkan kening. Lapisan ke-7. Zetian harus menghadapi beberapa penanam yang benar-benar kuat kali ini. Murid-murid utama dari 5 pemerintah jelas jauh lebih kuat daripada orang-orang seperti Tusu. Yao Meier, salam, pemimpin, seorang wanita dengan suara lembut berbicara pada saat itu. Sebuah bayangan hitam mengembun di langit dan menjadi nyata. Kulitnya seputih salju, dan dia mengenakan gaun merah mencolok, menyisir rambutnya yang hitam. Dia terlihat sangat cantik. Gaun pendeknya memperlihatkan pahanya. Hati beberapa tetua hebat mulai berpacu. Dao yang sangat seksi. Nona Yao Meier dari pemerintahan Dewa Binatang ada di sini. Pemimpin tampak heran. Aku adalah tetua hebat di pemerintahan Dewa Binatang, hehe. Kata Yao Meier, menyipitkan matanya. Pemerintahan Dewa Binatang, datang. Teriak Yao Meier dengan keras, dan melambaikan tangan putihnya yang bersalju. Dia tampak luar biasa cantik, tetapi kinya sangat menyihir. Kelompok 6, 5 pemerintahan, dan beberapa orang dari mana-mana di benua dewa ada di sini, terutama para murid yang paling terkemuka. Mungkin kompetisi persiapan God's List akan sama mempesona seperti acara utama. Petik 2. Benar, aku pikir 3 pembudidaya teratas pasti berasal dari 5 pemerintah, namun, banyak orang berbisik dan mencoba menebak hasil dari acara tersebut. Lin Feng juga memperhatikan bahwa ki di sekitar mereka sangat kuat. 6 kelompok telah mengirim tetua hebat, yang semuanya adalah yang teratas dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9. Sangat jarang melihat kelompok seperti itu di masa-masa biasa. Berpikir tentang itu, Lin Feng tersenyum kecut dan mengingat kompetisi hebat kelas atas di Istana Kegelapan. Murid-murid itu adalah murid top, tetapi dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya pada saat ini, para murid itu sangat lemah. Lin Feng mengerti mengapa tidak ada yang bertanya kepadanya mengapa dia finish kedua di kompetisi besar kelas atas, meskipun dia telah membunuh Feng Yiyuan dan Dewa Assassin ingin merekrutnya sebagai murid. Itu membuatnya menghela nafas. Dunia ini sangat besar, dia baru saja menjadi sedikit terkenal, tetapi masih ada banyak orang yang lebih kuat. Lin Feng mengerutkan kening, saat dia merasakan seseorang menatapnya dengan marah. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat seseorang dengan ekspresi ganas. Orang itu menoleh dengan cepat, tetapi masih terlihat marah. Disu. Lin Feng dan Disu saling melirik dengan marah.
Bagaimana bisa Lin Feng melupakan tetua yang tanpa henti memprovokasi dia di Sekte Dewa? Dia tidak tahu dia akan bertemu Disu di Kota Dewa. Disu telah menembus banyak hal, dia sekarang telah mencapai lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8. Lin Feng, di sini kita bertemu lagi, kata Disu, mengguncang kipasnya dan tersenyum acuh tak acuh. Matanya tidak menunjukkan niat membunuh lagi, seolah-olah mereka adalah teman. Disu seperti ular yang licik, berbahaya. Lin Feng tahu dia harus berhati-hati dengan orang-orang seperti itu. Sekarang mereka bertemu lagi, Lin Feng tahu dia harus lebih berhati-hati. Meng Qing melihatnya untuk pertama kalinya, tetapi dia bisa merasakan bahwa suaminya dan pria itu adalah musuh bebuyutan, jadi ketika dia melihatnya, Qi-nya menjadi sedingin es. Disu, aku tidak pernah mengira kita akan bertemu lagi di sini, kata Lin Feng, tersenyum mengejek. Ekspresi Disu berubah. Dia menggertakkan giginya berpikir betapa dia membenci Lin Feng. Dia juga ingat pertemuan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat, pikir Disu, berbalik dan menghilang ke kerumunan. Lin Feng tahu dia harus tetap waspada. Meskipun dia tidak tahu kelompok mana yang Disu wakili, mereka mungkin akan bertemu lagi di beberapa titik. Lin Feng tahu Disu tidak akan membiarkannya pergi. Baiklah, 6 grup dan 5 pemerintahan sudah ada di sini. Persiapan kompetisi daftar dewa bisa dimulai. Teriak pemimpin, membuat seluruh Kun bergetar. Semua murid bersorak kegirangan. Kompetisi hebat akan dimulai. Terjemahan dari catatan penulis, hari ini, aku membawa Lin Zetian ke garis depan. Lin Feng hampir menjadi karakter sekunder, yang normal. Dia telah tumbuh dan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dia semakin dekat untuk mencapai puncak setiap bab. Jadi, Lin Zetian, Lin Qiongsheng, Yan Di, dan Ye Chen, yang masih di benua 9 awan, serta King Feng yang masih hilang, semua akan dibawa ke garis depan di beberapa titik. Aku yakin kamu semua tidak sabar untuk mendapatkan berita dari mereka. Bab 308, Lin Zetian berkualitas. Subscribe Penatua. Semua peserta, datanglah ke tengah Kun, seru pemimpin. Pergi, Zetian, Chen Zan, Xian Ling'er, kata tetua hukuman dan wakil ketua Jian Yan. Mereka bersemangat. Mereka berharap orang-orang ini akan membuat Sword Mountain bersinar. Lin Zetian dan yang lainnya mengangguk. Chen Zan melirik Lin Feng dan menghela nafas, lalu melintas. Saat itu, Lin Feng dan dia berasal dari dunia yang sama, sekarang dia milik dunia yang sama dengan putra Lin Feng. Lin Feng menyaksikan Chen Zan dan tersenyum. Kemudian dia memandang putranya, dia bahagia dan bersemangat untuknya. Para murid dari 5 kelompok lain juga mengikuti. Para anggota Sekte Unicorn tampak malu, karena salah satu murid mereka sudah hilang. Song Yuan, Lin Feng baru saja membunuhnya tanpa ampun, beberapa menit sebelum awal. Mereka tidak akan meninggalkan masalah pada saat itu. Sekarang Song Yuan sudah mati, Sekte Unicorn memiliki 5 tempat di kompetisi. Mereka semua adalah pembudidaya lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6. Sekte Surgawi Permata dan klan penyegelan memiliki 4 tempat. Bagaimana dengan murid Dewa Klan? Tanya Lin Feng. Lin Feng menyukai klan Dewa. Ketika Sekte Unicorn dan Permata Sekte Surgawi telah bergandengan tangan untuk membunuhnya, Tang Ye dan gurunya Tang Chenggang telah membantunya. Jadi dia agak khawatir karena dia tidak melihat Tang Ye, hanya Tang Chenggang. Tang Chenggang memandang Lin Feng. Pertama-tama dia tampak terkejut, lalu dia tersenyum dengan acuh tak acuh, temanmu sedang bermeditasi dalam pengasingan. Dia akan segera menerobos ke lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8. Petik 2. Oh, hehe, aku harap dia akan menembus lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8 segera, kata Lin Feng dengan jujur. Tang Chenggang balas tersenyum lalu menatap ke arah para peserta. Para murid dari 6 grup dapat memulai lebih dulu. Di antara 20 pembudidaya dari 6 grup, hanya 10 yang akan memenuhi syarat. Petik 2. Pertama, Chen Zan dari Sword Mountain, melawan Ning Yuan dari Sekte Unicorn. Chen Zan dan Ning Yuan melintas ke tengah. Kedua sekte telah menjadi musuh untuk waktu yang lama, jadi tidak ada murid yang akan berbelas kasih. Lin Feng menyaksikan pertempuran Chen Zan. Dia telah banyak berkembang. Ning Yuan, meskipun dia setengah tingkat kultivasi lebih tinggi dari Chen Zan, dia pasti akan kalah. Seperti yang diharapkan, setelah 100 serangan, Chen Zan tiba-tiba membentuk beberapa segel tangan, dan tangan emas raksasa melanda Ning Yuan. Darah memercik dan dia didorong menjauh dari panggung pertempuran. Chen Zan menang dan lolos ke babak berikutnya. Ning Yuan tersingkir. Para anggota Sekte Unicorn memelototi Chen Zan dengan marah. Chen Zan tidak peduli, dia memenuhi syarat, jadi dia senang. Tidak buruk, sekarang, Permata Sekte Surgawi melawan klan Dewa, kata pemimpin dengan acuh tak acuh. Murid dari Sekte Surgawi Permata dan klan Dewa melompat ke depan. Murid dari klan Dewa hilang. Selanjutnya, Sekte Naga melawan Sekte Unicorn. Selanjutnya, Siling Clan vs. Jewels Celestial Sect. Waktu berlalu, 6 pertempuran terjadi.
Sword Mountain telah bertarung hanya sekali sejauh ini, Chen Zhan telah mengamankan satu tempat. Sekte Unicorn telah mengamankan dua, satu klan penyegelan, satu klan dewa, dan Sekte Surgawi Permata dan Sekte Naga masih belum berhasil mengamankan tempat. Selanjutnya, Lin Zetian dari Sword Mountain melawan Long Xiao dari Dragon Clan, mengumumkan pemimpin pemerintah Duhu saat semua orang dengan senang hati berbicara tentang pertempuran sebelumnya. Lin Zetian vs. Long Xiao. Lin Zetian memandang lawannya. Long Xiao juga menatapnya, mengejek. Seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus keempat berpartisipasi. Mengapa Sword Mountain memilihnya? Bukankah mereka punya orang yang lebih kuat dari itu? Berpikir tentang itu, Long Xiao tersenyum dengan dingin. Kedua rekan muridnya telah kalah, tetapi dia yakin bahwa dengan kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6, bagaimana dia bisa kalah melawan seorang pembudidaya lapisan Kaisar Roh Kudus keempat? Lin Zetian, kan? Kata Long Xiao, melompat ke panggung pertempuran. Aku Lin Zetian mengkonfirmasi. Hehe, lapisan keempat, kencing sekarang. Kalau tidak, kamu akan terluka dan kamu akan pergi dan menangis dalam pelukan ayahmu. Hahaha. Long Xiao berkata dengan mengejek. Lin Zetian tampak muram. Dia menghela nafas dan akhirnya berkata dengan dingin, tolong, mari bertukar pandangan tentang kultivasi. Huff, sepotong kecil sampah sembarangan. Jika kamu ingin mati, aku akan membantu kamu. Ketika Long Xiao melihat bahwa Lin Zetian tidak tersentak, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, berteriak dengan marah, dan melemparkan dirinya ke Lin Zetian. Lin Zetian tersenyum dingin dan melemparkan pukulan. Ada ledakan keras ketika tinju mereka bertabrakan. Tidak ada yang meramalkan hasil pertempuran. Long Xiao meledak di luar panggung pertempuran. Lin Zetian baru saja didorong mundur 3 langkah, tapi dia masih berdiri dengan mantap. Aku akan membunuhmu. ARRRRGHHHHHHH. Petik 2. Long Xiao menatap Lin Zetian dengan galak. Bagaimana dia bisa terpesona oleh seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus keempat? Dia menggertakkan giginya dan berlari ke arah Lin Zetian lagi, secepat yang dia bisa. Senjata rahasia. Mata Lin Feng menyipit. Orang-orang seperti itu siap melakukan apa saja untuk menang. Lin Zetian juga merasakan bahwa senjata rahasia bergerak ke arah dadanya. Dia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia mengangkat tangannya dan membuat segel tangan. Lampu keemasan muncul, segel emas raksasa muncul dan udara bersenandung secara logam, lalu lebih banyak anjing laut meluncur ke arah dada Long Xiao. Ekspresi Long Xiao berubah drastis. Dia mengangkat tangannya untuk memblokir serangan, tetapi senjata kekaisaran yang saleh bergerak ke arahnya dan dia tidak punya waktu untuk memblokirnya. Dia menjerit, dan Long Xiao terpesona dan menabrak tanah di luar kun dengan keras. Semua orang tercengang. Mereka tidak tahu Lin Zetian akan begitu kuat dan menang, dia hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus keempat. Sekarang, hanya murid terakhir dari orang-orang dari klan naga yang bisa memenangkan tempat. Berpikir tentang itu, tetua naga sekte tetap tenang dan tenang. Dia tidak senang, tentu saja, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak akan melupakan Lin Zetian dalam waktu dekat, meskipun Lin Zetian langsung menjadi terkenal setelah pertempuran itu. Tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Tentu saja, itu adalah di antara orang-orang dari 6 grup, karena para murid dari 5 pemerintah bahkan tidak menonton pertempuran itu. Bagi mereka, para pembudidaya dari 6 grup sangat lemah. Lin Zetian menang dan memenuhi syarat untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Terjemahan dari catatan penulis, semua orang, jangan salah paham dengan aku, banyak orang bertanya kepada aku apakah Lin Feng bukan protagonis dari cerita ini lagi. Dia masih, aku pikir penting untuk mengembangkan karakter penting lain dari cerita ini. Lin Feng adalah pahlawan dan orang-orang di sekitarnya juga penting. Lagi pula, siapakah Martial God Peerless? Bab 309, Kekuatan Xian Linger. Subscribe Penatua. Pertempuran berikutnya, Unicorn Sekte vs Klan Dewa. Mengumumkan pemimpin setelah kemenangan Lin Zetian. Seorang murid dari Klan Dewa melompat ke depan, memegang pisau. Kedua pejuang bertukar 100 serangan, dan pada akhirnya, murid Klan Dewa menang berkat keterampilan ilahi standar. Klan Dewa juga punya tempat sekarang. Sword Mountain telah mengamankan 2 tempat dengan Chen Zhan dan Lin Zetian. Mereka akan memiliki kesempatan untuk mencoba dan finish di posisi 3 setelahnya. Tentu saja, tidak banyak orang berpikir mereka bisa finish di posisi 3, karena ada murid dari 5 pemerintahan juga. Pertempuran berikutnya, Xian Linger dari Sword Mountain melawan Feng Shan dari Xiling Clan, kata pemimpin pemerintahan Duhu. Semua orang tetap diam dan melihat murid dari Sword Mountain. Sword Mountain telah mengamankan 2 tempat, yang terakhir juga sangat penting. Jika Xian Linger memenuhi syarat, semua murid Sword Mountain akan memenuhi syarat. Itu akan bagus untuk Sword Mountain, langkah besar. Meskipun mereka telah membawa beberapa murid, itu akan membuktikan bahwa mereka berfokus pada kualitas daripada kuantitas.
Ketua hukuman dan wakil pemimpin Jian Yan tampak puas. Dua murid mereka sudah memenuhi syarat. Itu sudah bagus. Feng Shan adalah sesama murid Feng Gu, dia adalah seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Ketujuh dan dia sangat kuat. Xian Ling harus berhati-hati, ketua hukuman berbisik kepada Lin Zetian. Lin Feng terkejut ketika dia mendengar itu, saat Lin Zetian dengan tenang berjalan ke Xian Ling dan memperingatkannya. Ketika Xian Ling memandang Lin Zetian, dia tiba-tiba tampak canggung dan tersipu. Lin Feng memperhatikan itu juga. Lin Feng tersenyum, putranya juga baik dengan wanita. Hehe. Meng Qing melirik Lin Feng dan terkikik. Hati-hati, kata Lin Zetian kepada Xian Ling sebelum kembali. Xian Ling mengangguk, dia juga menatap Lin Feng dan Meng Qing, mengangguk salam dan tersenyum pada mereka. Dia tahu bahwa orang tua Lin Zetian sangat kuat. Meskipun Lin Feng dan tingkat kultivasinya mirip, dia tahu dia tidak bisa bersaing dengannya. Lin Feng bisa membuat Deng Jia tunduk, setelah semua. Xian Ling menanggapi kata-kata tetua hukuman dengan serius, tahu bahwa dia harus berhati-hati. Ketika dia tiba di panggung pertempuran, seorang pria dengan pakaian ungu muncul di depannya dan tersenyum dengan dingin. Seorang gadis, wanita baik menikah dengan pria, mengapa berkelahi? Feng Shan tersenyum dingin. Xian Ling menatapnya dengan marah, tetapi kemudian tiba-tiba tersenyum dengan cara yang manis dan lembut. Seketika, banyak pria memiliki kesan mereka meleleh. Saudaraku Gusan, mari kita mulai, Xian Ling tersenyum. Gusan mendengus dingin dan melompat ke depan. Sebuah tangan raksasa bergerak ke arah dada Xian Ling dengan sangat cepat. Di matanya, Xian Ling tidak bisa mengancamnya. Namun, dia sangat salah. Xian Ling juga menyerang. Dia mengangkat tangannya dan lampu-lampu menyilaukan menyala. Ki yang menakutkan membuat seluruh panggung pertempuran bergetar, tetapi Gusan mengabaikannya dan melakukan segel tangan. Segel ungu dan hitam muncul dan bergerak menuju Xian Ling. Itu tidak berguna untukku, kata Xian Ling tersenyum dengan cara menyihir. Lengannya melayang dan terjalin seperti tentakel di udara. Dia mengambil setengah langkah mundur, mengangkat tangan kirinya, lampu memadat, dan berubah menjadi cambuk merah yang tajam. Dia menggunakan senjata kekaisaran yang saleh. Banyak orang yang kagum. Dia sudah siap. Huff. Kamu memiliki senjata kekaisaran yang saleh, jadi apa? Lihatlah tongkat iblisku. Sembur Gusan mengejek. Terjadi letusan, lampu ungu menyala. Tongkat iblis ungu 1 meter muncul di tangannya. Petir meletus dan Guntur bertepuk tangan untuk mengumumkannya. Tongkat iblis Gusan terlihat mengesankan. Itu tampak seperti senjata kekaisaran saleh tingkat tinggi, tetapi sebenarnya hanya tingkat menengah. Tapi itu masih menarik perhatian banyak orang. Xian Ling hanya tampak acuh tak acuh, masih memegang cambuk merah. Sekarang sudah berakhir, kata Gusan dingin. Dia melempar Demon Scepter-nya ke arah Xian Ling. Di matanya, dia dikutuk, dan dia sudah bisa membayangkan dirinya di final. Itu adalah cara yang naif dan ceroboh dalam menilai situasi. Tetapi pada saat itu, dia dikelilingi oleh energi ledakan, dan mengerti cambuk bisa menyerangnya kapan saja, jadi dia melanjutkan kewaspadaannya. Aku akan membunuhmu. Dia tidak tahan dihina oleh seorang wanita. Dia bergerak lagi dan mengangkat tongkat iblisnya. Xian Ling tersenyum jahat. Dia mengangkat tangan kirinya dan lampu keemasan menyala. Lampu menerangi cambuk merah, yang berubah menjadi emas. Kinya menjadi lebih cepat dan setajam pedang. Ekspresi Gusan tiba-tiba berubah, dan dia mundur sekali lagi. Namun, Xian Ling mengejarnya dan melemparkan cambuk tajam seperti pedangnya, mencambuk pinggangnya. Wajah Gusan memucat dan meratap. Seluruh tubuhnya terasa sakit, terutama pinggangnya. Darah disemprotkan seolah-olah dia telah dipotong menjadi 2. Tidak ada yang membayangkan bahwa Gusan akan kalah dalam kurang dari 100 serangan, dan itu adalah kekalahan telak di atas semua itu. Dia bahkan seorang murid top di klan Siling. Tiba-tiba, semua orang berbicara tentang Xian Ling. Xian Ling tersenyum. Kemudian, dia melirik Lin Zetian dengan cara yang mendalam dan bermakna, bangga dan puas. Sword Mountain menang. Pertempuran terakhir, klan Dewa vs Permata Sekte Surgawi. Diumumkan pemimpin setelah Xian Ling menang. Itu adalah pertempuran terakhir antara 6 grup. 3 murid Sword Mountain semuanya memenuhi syarat. Klan Dewa telah mengamankan 2 tempat, yang Sekte Unicorn, yang Siling Clan, yang Jewel Celestial Sect 2, dan yang Dragon Sect. 10 teratas sekarang harus ditentukan. Bab 310, Aku Lin Feng. Subscribe Penatua. Pertempuran selanjutnya akan sangat indah, pikir kerumunan. Pertempuran pertama sudah sengit dan mengesankan, tetapi sekarang para murid dari 5 pemerintah akan bertarung. Mereka menarik perhatian semua orang. Bagaimanapun, 5 pemerintah jauh lebih kuat daripada 6 grup. Mereka adalah kelompok berpengaruh kelas 1 di benua tengah. Karena itu, para murid dari 5 pemerintahan juga lebih kuat, secara umum. Pemimpin pemerintahan Duhu tidak tampak cemas maupun cemas.
Pemerintah Duhu bukan salah satu dari pemerintah terkuat, mereka rata-rata. Pemerintah Dewa Langit dan pemerintah Dewa Petir adalah pemerintah yang paling kuat. Mereka berlomba sepanjang waktu. Itu juga merupakan perjanjian diam-diam bahwa mereka harus terus maju. Itu bermanfaat bagi kedua belah pihak. Pemerintah Dewa Bestial dan pemerintah Dewa Gelap sama kuatnya, tetapi mereka sedikit lebih lemah daripada pemerintah Duhu. Karena alokasi waktu yang kita miliki, para murid dari 5 pemerintahan tidak akan bertarung satu lawan satu, mereka akan bertarung melawan para tetua secara langsung. 6 kelompok dan 5 pemerintahan, selain dari pemerintah Duhu, semua akan mengirim seorang tetua untuk menguji kekuatan para murid dari 5 pemerintahan. Jika mereka dapat menahan 10 serangan, mereka menang. Jika masih ada kurang dari 10 orang yang tersisa, maka para murid dari 6 kelompok dapat menggantikan mereka, kata pemimpin pemerintahan Duhu. Banyak orang benar-benar heran. Tetua menguji kekuatan para murid dari 5 pemerintahan. Dan jika mereka mendapatkan kurang dari 10 tempat, 6 grup dapat menggantikannya. Meskipun tampaknya baik untuk 6 grup, itu juga merupakan bagian dari skema 5 pemerintah. Semakin banyak murid dari 6 kelompok yang tersisa, semakin sedikit tekanan yang dimiliki oleh para murid 5 pemerintah, dan semakin tinggi peluang mereka untuk mencapai 3 besar. Banyak orang mengerti itu dan tiba-tiba menganggap pemimpin sebagai bajingan licik. Tapi tidak ada yang berani menghinanya secara terbuka. 6 grup dapat mengirim tetua, kata pemimpin. Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi menyeramkan. Tetua mana yang paling cocok? Semua orang bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang sama. Di sisi Sword Mountain, tetua hukuman dan tetua pelindung gunung keduanya adalah pembudidaya di atas lapisan Kaisar Roh ke-9 dan kuat, tetapi wakil pemimpin Jian Yan ada di sana, jadi mereka harus mendengarkannya. Jian Yan memandang tetua hukuman. Tetapi pada akhirnya, dia memandang Lin Feng dan tersenyum. Tetua Lin Feng, terima kasih atas bantuan kamu. Oh, aku. Lin Feng terkejut. Dia tidak mengira Jian Yan akan memilihnya daripada tetua hukuman atau tetua pelindung gunung. Tapi Lin Feng tidak berpikir terlalu banyak, karena dia telah berjanji pada pemimpin Sword Mountain untuk membantu. Meskipun dia tidak bisa melakukan banyak hal seperti, misalnya, tetua hukuman, dia juga harus melakukan sesuatu untuk Sword Mountain. Baiklah, aku akan pergi. Lin Feng mengangguk dan menatap panggung pertempuran. Dia menghilang dan muncul kembali di atasnya. Banyak orang tercengang ketika mereka melihat Lin Feng. Dia, murid. Tapi Sword Mountain juga mengirim beberapa tetua ke sini. Mengapa mengirim seorang penggarap lapisan Kaisar Roh ke-6? Bukankah dia seharusnya ada di sini sebagai peserta? Petik 2. Benar, Sword Mountain benar-benar diambang kehancuran. Mereka tidak memiliki tetua yang kuat lagi. Sangat lucu. Seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6 untuk menguji murid-murid dari 5 pemerintahan. Bukankah mereka takut kultivasinya akan dilumpuhkan oleh salah satu murid dari 5 pemerintah? Petik 2. Hahaha, apa yang akan terjadi jika dia menjadi sampah? Petik 2. Banyak orang mulai mengolok-olok Lin Feng ketika ia muncul di panggung pertempuran, terutama orang-orang dari 5 pemerintahan. Lin Feng tidak mengingatnya. Dia akan menunjukkan kepada mereka dan membuat mereka diam. Sword Mountain memilih Lin Feng. Sekte Unicorn, Sekte Surgawi Permata, dan klan Dewa semuanya memilih tetua besar atau tetua kedua. Hanya Lin Feng yang bukan tetua hebat atau tetua kedua. Selain Lin Feng, yang memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh ke-6 saja, yang lain semua adalah pembudidaya lapisan ke-9 Kaisar Roh Kudus. Pemimpin pemerintah Duhu memandang Lin Feng dan tersenyum geli, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tapi 4 pembudidaya kuat lainnya tidak ramah, terutama Lei Long, yang melompat ke depan dan melepaskan ki untuk menindas Lin Feng. Kesal, Sword Mountain, kirim sesepuh yang sebenarnya. Teriak Lei Long dengan marah dan serak. Suaranya menindas banyak orang, yang langsung menjadi pucat. Lei Long tiba-tiba muncul di depan Lin Feng dan melemparkan pukulan tanpa mengatakan apa-apa. Dia ingin membuat Lin Feng terbang. Namun, Lin Feng tidak marah. Dia hanya tersenyum dengan acuh tak acuh. Dan kemudian matanya menjadi merah dan dia melepaskan mayat iblis Qi. Ada ledakan keras ketika Lin Feng melemparkan tinjunya. Tinju mereka bertabrakan dengan ledakan, energi bergulung di sekitar mereka. Tak terhitung jumlah murid dari 5 pemerintah dan 6 kelompok terpesona dan batuk darah. Semua orang memejamkan mata, tidak berani melihat. Lin Feng mungkin mati. Apa itu? Ketika semua murid memejamkan mata dan menggelengkan kepala, mereka mendengar suara. Mereka mengangkat kepala dan tiba-tiba, mulut mereka lebar dan tak bisa berkata-kata. Kedua pembudidaya berdiri di sana. Jubah hitam Lin Feng berkibar di angin. Lin Feng mengangkat tangan kirinya dan menjabatnya. Darah menetes dari dahinya. Wajahnya pucat, tetapi dia tidak mengambil satu langkah pun ke belakang. Lei Long masih berdiri di sana, menggigit lidahnya. Rasanya sakit, itu nyata. Lin Feng menatapnya dengan acuh tak acuh.
Kamu, Lei Long tidak bisa mempercayai matanya. Dia bahkan tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Dia biasanya bisa membunuh penggarap lapisan Kaisar Roh ke-6 dengan mudah, dan dia telah melakukan itu berkali-kali, dengan hanya satu pukulan. Terima kasih banyak telah berbelas kasih, Tetua Lei Long. Lin Feng tersenyum menghina. Dia membungkuk tangan dan menghapus darah dari tangannya. Namamu Lin Feng, 25 pada daftar dewa. Tanya Lei Long. Dia ingat nama itu. Aku memang Lin Feng. Lin Feng mengerutkan kening. Semua orang tercengang. 25 pada daftar dewa, apa yang bisa mereka katakan? Bukankah dia memenuhi syarat untuk menguji para murid dari 5 pemerintahan? Jika dia tidak, siapa itu? Semua orang diam dan tidak berani menatap Lin Feng lagi. Para murid yang mengejeknya sekarang takut. Lin Feng bisa membunuh mereka dengan satu pukulan. Baiklah, mulai tes. Yang lain, menjauhlah, kata pemimpin dengan acuh tak acuh. Suasana kembali hening. Tes para murid 5 pemerintah telah dimulai. Bab 311, 20 penggarap. Bab 311, 20 penggarap. Diedit oleh Red. Setelah pertengkaran kecil antara Lin Feng dan Lei Long berhenti dan tidak ada yang berani meremehkan kekuatan Lin Feng lagi. Meskipun tingkat kultivasinya berada pada lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6, dia jauh lebih kuat dari yang terlihat dan dapat bersaing dengan para pembudidaya lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9. Dari waktu ke waktu, Lin Feng bisa merasakan bahwa Disu menatapnya dengan niat membunuh, tapi dia tidak peduli. Jika Disu berani menyerangnya, Lin Feng tidak akan menjadi orang yang menderita kerugian. 6 kelompok dan 5 pemerintah telah mengirim tetua. Tetua Lin Feng, kamu bertanggung jawab atas para murid dari pemerintah Duhu, kata pemimpin pemerintahan Duhu. Semua orang terkejut. Lin Feng bertugas menantang 5 murid dari pemerintah Duhu, apakah itu hal yang baik atau buruk? Jika pemimpin mengatakan itu sebelumnya, banyak orang akan berpikir bahwa dia memilih Lin Feng untuk memenangkan permainan dengan mudah. Tapi sekarang Lin Feng telah menunjukkan seberapa kuat dia sebenarnya, mereka tidak bisa berpikir seperti itu. Dengan sangat cepat, 5 murid dari pemerintahan Duhu datang ke depan, bersama dengan para murid dari 4 pemerintahan lainnya. Lin Feng bertanggung jawab atas jumlah murid terbesar. Mohon berbelas kasih, Tetua Lin Feng, kata seorang murid dari pemerintah Duhu, mengepalkan tinjunya dan berlari menuju Lin Feng. Serangan pertama, kata Lin Feng, mengangkat jari-jarinya dan tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di belakang murid itu. Pria itu mengerutkan kening dan melompat pergi sambil melakukan segel tangan. Lampu biru muncul dan bergerak menuju Lin Feng. Lin Feng mendengus dan melemparkan pukulan ke cetakan biru, memecahkannya langsung. Hati orang-orang berpacu, tetapi Lin Feng tetap sangat tenang. Serangan kedua, kata Lin Feng. Dia menyerang dengan cepat dan melemparkan pukulan ke arah murid itu. Tentu saja, dia hanya menggunakan 70% dari kekuatannya, tetapi pria itu harus tetap waspada. Teknik hebat-hebat. Murid itu dibangunkan, dia mengangkat lengannya dan sinar biru 100 meter muncul, menembak ke arah Lin Feng dengan sangat cepat. Lin Feng melemparkan pukulan yang berisi kekuatan iblis dan membubarkannya langsung. Catatan penatua, horizontal hebat, nama akupuntur, untuk info lebih lanjut, https://www.sakridotus.com/go-acupunture-point-sp tanda hubung 15 tanda hubung da tanda hubung hang tanda hubung grid tanda hubung horizontal. Serangan ketiga, teriak Lin Feng, dan menghilang. Dia muncul kembali di belakang murid dan melemparkan pukulan lain. Ada ledakan, dan murid itu terpesona, batuk darah. Dia jatuh di luar panggung pertempuran. Kamu kalah. Selanjutnya, kata Lin Feng acuh tak acuh. Keempat murid lainnya semuanya bergetar. Yang pertama adalah seorang murid dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6, tingkat kultivasi yang sama dengan Lin Feng, tetapi perbedaan di antara mereka sangat luar biasa. Aku akan datang, kata murid lain, berkedip ke arah Lin Feng. Dia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-7, sedikit lebih kuat dari yang sebelumnya. Tetapi setelah serangan ke-6, dia kalah dan terpesona dari panggung pertempuran juga. Pemimpin pemerintahan Duhu mengerutkan kening, menghela napas takjub. Lin Feng tidak jauh lebih tua dari murid-murid itu, tapi dia jauh lebih kuat. Para tetua lainnya juga menguji para murid lainnya. Tes juga sengit untuk yang lain. Lei Long bertugas menguji 2 murid dari pemerintahan Dewa ke-8, mereka semua kalah setelah 6 atau 7 serangan dan semua terpesona dari panggung. Yao Meier bertugas menguji 3 murid dari pemerintah Dewa Guntur. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mulai berkelahi, mereka memandangnya, disihir dan berjalan menjauh dari panggung pertempuran. 2 murid dari pemerintah Dewa Surgawi juga tersingkir. Hanya 3 murid dari pemerintahan Duhu yang belum tersingkir. Pemerintah Dewa Bestial masih memiliki 2 murid wanita. Pemerintahan Dewa Guntur masih memiliki 3, pemerintahan Dewa ke-8 masih memiliki 1. Pemerintahan Dewa Surgawi masih memiliki 4.
Tetua pemerintahan Dewa Kegelapan tampak muram. Dia tidak berpikir bahwa hanya satu dari murid mereka yang akan tinggal. Jika dia kalah, mereka akan kehilangan muka. Berpikir tentang itu, Tetua Agung dari pemerintahan Dewa Kegelapan melirik Tetua Sekte Unicorn. Apa yang dia maksud sudah jelas, dan Tetua Besar dari Sekte Unicorn secara alami mengerti. Dia tidak ingin menyinggung pemerintahan Dewa Kegelapan, jadi dia membiarkan murid terakhir menang. Namanya Suandong. Dia adalah orang yang berdebat dengan Lei Su, murid pemerintah Dewa Guntur, ketika mereka tiba. Untungnya, Suandong cukup kuat, bahkan jika Tetua Besar dari Sekte Unicorn tidak mudah menghindarinya, dia mungkin akan menang, jadi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Lin Feng melanjutkan tes. Dua murid lulus ujian. Lin Feng tahu mereka berdua. Saudara Ruoxie dan Zhuge Haonan. Ruoxie sekarang memiliki kekuatan lapisan ketujuh Kaisar Roh Kudus. Zhuge Haonan sekarang memiliki kekuatan paling atas dari lapisan Kaisar Roh Kudus. Lin Feng dan Zhuge Haonan bertukar sekitar 50 serangan. Pertempuran mereka menarik perhatian banyak orang. Zhuge Haonan cukup kuat. Beberapa orang bahkan mulai berpikir dia memiliki peluang besar untuk berakhir di posisi 3. Zhuge Haonan agak kaget dan bingung pada saat yang sama. Belum lama ini, Lin Feng tidak bisa bersaing dengan dia, dan sekarang, dia bisa dengan mudah bersaing dengannya. Ruoxie bertukar 30 beberapa serangan dengan Lin Feng. Lin Feng tidak ingin bersikap mudah pada Ruoxie, tapi dia juga tidak ingin dia kalah. Tapi secara keseluruhan, Ruoxie cukup kuat untuk lulus ujian. Ketika pemimpin pemerintahan Duhu melihat bahwa dua muridnya telah lulus ujian, dia tersenyum. Mungkin itulah alasan mengapa dia memilih Lin Feng untuk bertanggung jawab menguji para murid dari pemerintah Duhu. Dia sangat menyadari bahwa Lin Feng berteman dengan Ruoxie dan Zhuge Haonan. Sangat cepat, para tetua lainnya juga selesai. Seorang murid dari pemerintahan Dewa Kegelapan berlalu, Suandong. 3 murid dari pemerintahan Dewa Petir berlalu, salah satunya adalah Lei Su, jelas, dan 2 lainnya kembar, Lei Besar dan Lei 2. 3 murid dari pemerintahan Dewa Surgawi lewat, mereka adalah murid-murid teratas dalam pemerintahan Dewa Surgawi, Ye Lu Dancing, Ye Lu Ze, dan Ye Lu Si. Yang terakhir adalah Yao Qinglian, dari pemerintahan Dewa Binatang. Dia tampak menyihir, dan sangat cantik. Dia jelas sangat kuat. Dia bertukar 100 serangan terhadap tetua permata Sekte Surgawi dan pertempuran mereka berakhir seri. 20 murid terkuat sekarang diperbaiki, Lin Zetian dan Xian Ling Er sudah menjadi bagian dari 20 besar. Sekarang, 3 teratas harus ditentukan. Bab 312, Mantra Penerapan Mistik, Subscribe Penatua. Sekarang, kita akan melanjutkan sampai 10 dan 3 teratas ditentukan. Bagaimana menurutmu, para tetua? Tanya pemimpin pemerintahan Duhu kepada para tetua dari pemerintahan lain. Dia tidak bertanya kepada para tetua dari 6 grup, pendapat mereka tidak masalah. Mereka tidak memiliki kekuatan memilih. Para tetua dari 6 kelompok tidak bisa berbuat banyak selain marah dalam diam. Pemimpin, aku pikir yang gratis untuk semua akan baik. Yang terakhir berdiri akan menjadi yang pertama jatuh dihilangkan, sehingga urutan di mana orang dihilangkan juga menentukan peringkat mereka. Bagaimana menurutmu? Kata Lei Long setelah berpikir dengan hati-hati. Beberapa tetua lain mengangguk setuju. Itu kejam, tetapi efisien. Ya, tetua Lei Long benar. Aku pikir itu solusi yang baik, kata tetua agung dari Dewa-Dewa Langit, Ye Lu Qi. Sekarang, mereka hanya perlu pemimpin pemerintah Duhu untuk setuju. Pemimpin, aku pikir itu akan menjadi cara nekat mengatur putaran itu, kata Lin Feng tiba-tiba, karena semua tetua mengira mereka telah menyetujui sesuatu. Dia menatap langsung ke arah pemimpin pemerintahan Duhu, yang sangat tidak hormat. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Siapa yang mengira Lin Feng akan terlibat? Lei Long menatapnya dengan marah, sambaran petir menembaki Lin Feng dan meletus. Dia tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Dia memiliki banyak kartu truf, tetapi dia tidak ingin menggunakannya pada Lin Feng. Itu tidak layak, dan itu tidak ada gunanya. Tetua agung dari Dewa-Dewa Langit, Ye Lu Qi, tampak murung. Lin Feng secara mengejutkan berani mengungkapkan pendapatnya. Bukankah dia mempermalukan mereka dengan terlibat? Kamu pikir kamu siapa? Siapa yang meminta pendapat kamu? Kencinglah sekarang, teriak Ye Lu Qi dengan galak. Namun, Lin Feng tersenyum mengejek. Dia menangkupkan tinjunya di tangan yang lain di depan dadanya dan berkata kepada pemimpin pemerintahan Duhu, Tuan, pertempuran gratis untuk semua tidak adil, aku pikir. Adil, kekuatan adalah cara paling adil untuk menentukan siapa yang kuat atau lemah. Itu konsep dasar, Huff, kata Ye Lu Qi, menyela Lin Feng dan tersenyum mengejek. Lin Feng berhenti tersenyum dan menatap Ye Lu Qi, menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak akan menyerah. Dia mengepalkan tangannya, dia mulai marah. Qi mematikan mulai bersiul di sekitar Lin Feng seolah-olah mereka akan bertarung. Cukup, berhenti berdebat, katakan apa yang harus kamu katakan,
Tetua Lin Feng, pemimpin pemerintahan Du Hu acuh tak acuh mengganggu mereka. Lin Feng mengendalikan dirinya dan melirik Ye Luqi dengan dingin. Ye Luqi belum belajar dari pertengkaran kecil antara Lin Feng dan Lei Long. Lin Feng tidak punya waktu untuk berdebat, jadi dia memandangi pemimpin itu dan berkata, "Tuan, pertempuran gratis untuk semua tidak adil. Karena ini adalah kompetisi, tidak ada yang harus memiliki keunggulan dibandingkan yang lain." "Semua orang mengerti apa yang aku maksud," kata Lin Feng. Para murid dari 6 grup sangat tersentuh oleh kata-katanya karena dengan mengatakan itu, dia berdiri untuk mereka. Bahkan beberapa murid dari Sekte Unicorn dan Sekte Surgawi Permata kurang marah pada Lin Feng, yang membuat para tetua sekte tersebut sedikit khawatir. "Oh, jadi bagaimana menurutmu?" tanya pemimpin itu, tampak tertarik pada pendapat Lin Feng. Lin Feng mengangguk, "Aku pikir para murid dari 6 grup dan 5 pemerintahan harus membentuk 5 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Setiap kelompok harus terdiri dari 2 murid dari 5 pemerintahan dan 2 dari 6 kelompok. Itu akan menjadi cara yang paling adil. Dan jika grup dieliminasi, maka seluruh grup dieliminasi. Pada akhirnya, 3 teratas dapat dipilih dari grup yang tersisa." Petik 2. "Dan itu juga akan menjadi cara termudah untuk menentukan 10 murid juga," tambah Lin Feng. Semua murid mengira Lin Feng benar, termasuk semua tetua, kecuali Ye Luqi. Namun, ketika Ye Luqi melihat Lei Long mengangguk, dia tahu dia tidak bisa mengatakan hal lain. "Baiklah, saran tetua Lin Feng adalah yang bagus. 20 murid, 5 kelompok 4, 2 murid dari setiap sisi dalam semua kelompok. Tidak ada pertempuran internal yang diizinkan, jika tidak, seluruh kelompok dihilangkan. Mengenai 10 besar, kita dapat menentukan 10 besar berdasarkan jumlah tablet mistik yang disita kelompok," kata pemimpin itu. Semua orang mulai bergetar. "Pemimpin, kamu ingin mengaktifkan mantra penyebaran mistik." Ekspresi Lei Long telah berubah dengan takjub. Pemimpin itu mengangguk, "Memang, mari kita buka mantra penempatan mistik. Ini adalah mantra penyebaran kontrol Five Governments. Itu dapat dengan mudah membunuh seorang kaisar yang saleh ketika mencapai kekuatan maksimumnya. Meskipun para pemimpin pemerintah lain tidak ada di sini, aku juga bisa mengaktifkannya sendiri. Tapi kekuatannya jauh lebih lemah ketika aku menggunakannya sendiri. Tentu saja, para murid juga akan aman di dalam." Petik 2. "Ada tablet mistik di dalamnya. Kelompok perlu menemukan beberapa. Tentu saja, kamu juga bisa mencuri mereka. Tetapi pada akhirnya kelompok dengan tablet mistik paling banyak akan dapat bersaing untuk berakhir di 3 besar, yang lain akan berada di 10 besar. Petik 2. Jika pada akhirnya, jika seorang murid tidak memiliki tablet mistik yang cukup untuk finish di 10 besar, tetapi telah memperoleh cukup pada mereka sendiri, maka mereka akan diberi peringkat berdasarkan jumlah tablet mistik yang mereka sita sendiri," kata pemimpin. Semua orang gemetaran. Beberapa orang memiliki kesan bahwa mereka akan pingsan. Beberapa mengerti itu akan sangat sulit bagi mereka. Lin Zetian tampak bertekad. Dia ingin menjadi yang terkuat, bahkan lebih kuat dari ayahnya. Dia tidak takut akan tantangan, dia siap untuk menghadapi dan mengatasinya. "Ayo mulai sekarang, buat kelompok dulu," kata pemimpin itu kepada 20 murid. Lin Zetian mengerutkan kening, lalu dia memandang Ruo Xie dan tersenyum. Ruo Xie tersenyum kecut. Lin Zetian seperti paman baginya, tetapi Ruo Xie tidak keberatan, dia juga ingin berada di kelompok Lin Zetian. Dia juga akan bisa melindungi Lin Zetian jika terjadi sesuatu. "Paman, kita berada di kelompok yang sama," kata Lin Zetian. Dia tidak terlihat terkejut. Dia segera berjalan ke Ruo Xie dan tersenyum lebar. Suge Haonan menatap Ruo Xie dengan cara yang aneh dan bertanya, Dia putra tertua Lin Feng, Lin Zetian. Hanya putra Meng Qing," kata Ruo Xie ketika dia melihat Suge Haonan tampak terkejut. Ekspresi Suge Haonan tiba-tiba berubah. "Anak muda, kita juga bersama-sama," kata Suge Haonan tersenyum lebar. Ruo Xie telah memberitahunya bahwa Suge Haonan adalah sesama muridnya dan juga salah satu teman ayahnya. Mereka semua berteman seperti itu. "Kakak Zetian, bisakah aku bergabung denganmu?" tanya seseorang dengan lembut pada saat itu. Bab 313, Grup dan Konflik. Subscribe Penatua. Sister Xian Ling Er, Lin Zetian memiliki perasaan campur aduk. Dia tidak ingin berada di grup Xian Ling Er. Xian Ling Er tampak kecewa, dan bersiap pergi. "Zetian, biarkan dia bergabung dengan grup kamu," kata Lin Feng. Lin Feng tahu bagaimana perasaan Lin Zetian, tapi Xian Ling Er cukup kuat dan memasukkannya ke dalam kelompok mereka adalah hal yang baik. Selain itu, Xian Ling Er menyukai Lin Zetian, Meng Qing dan Lin Feng bisa melihat itu. Karena itu, Lin Feng menyuruh putranya untuk menerima. Lin Zetian tersenyum kecut dan berkata kepada Xian Ling Er, "Kakak, kamu bisa bergabung dengan kelompok kami." "Terima kasih banyak, Paman Lin," kata Xian Ling Er, mengangguk pada Lin Feng dan tersenyum.
Ketika Lin Feng mendengarnya memanggilnya Paman Lin, dia terkejut, tetapi hanya tersenyum kecut. Dia adalah ayah Zetian, dan dia tidak semudah itu lagi. Bahkan Lin Qiongsheng memiliki seorang putra, jadi Lin Feng bahkan seorang kakek. Berpikir tentang itu, Lin Feng bertanya-tanya apa yang dilakukan Lin Qiongsheng. Dia sedikit khawatir tentang benua 9 awan, juga. Cucu satu-satunya ada di sana. Lin Feng pikir dia harus kembali ke benua 9 awan dalam waktu dekat. Kelompok-kelompok terbentuk dengan sangat cepat. Chen Zhan dan Xuandong bersama. Tang Qing dan Yao Meier berada di kelompok lain. Kompetisi bisa dimulai sekarang. Mantra penyebaran mistik, aktifkan. Pemimpin pemerintahan Duhu berdiri dan mengangkat tangannya. Ki yang menakutkan muncul dan berubah menjadi pusaran. Lampu keemasan menyala dan menyelimuti seluruh kun. Mistis-mistis setinggi 1000 meter muncul di atas panggung pertempuran. Ruang di sekitar para murid menjadi ilusi. Akhirnya, tahap pertempuran emas 1000 meter muncul. Ada raksasa di sana, dan Ki yang menakutkan berguling-guling di sekitar mereka. Ketika Lin Feng melihat itu, dia menarik napas dalam-dalam. Mantra penyebaran mistik itu menakutkan. Tentu saja, karena pemimpin pemerintah Duhu telah mengaktifkannya sendiri, hanya ada raksasa emas. Jika para pemimpin lain ada di sana, raksasa yang terbuat dari jenis Ki lainnya akan muncul. Cepat, mari kita pergi ke medan perang, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Teriak pemimpin pemerintahan Duhu pada saat itu. Dia kesakitan dan wajahnya paling pucat, lengannya gemetar hebat. Mantra penyebaran mistikus membutuhkan energi yang sangat besar. Kelompok-kelompok itu tidak banyak bicara dan melompat ke mantra penyebaran mistik, termasuk Lin Zetian, Xian Ling'er, Ruo Xie, dan Zhu Ge Haonan. Setengah menit kemudian, mantra penyebaran mistik ditutup. Pemimpin pemerintahan Duhu terbatuk dan mundur setengah langkah. Dia telah menggunakan begitu banyak energi sehingga dia hampir pingsan. Semua orang, bantu aku melindungi mantra penyebaran mistik. Kalau tidak, kecelakaan bisa terjadi, kata pemimpin itu kepada orang banyak. Para tetua dari 5 pemerintah dan 6 grup mengangguk. Itu bukan hal sepele. Jika kecelakaan terjadi dalam mantra penyebaran, para murid akan berada dalam bahaya, dan mereka semua akan disalahkan. Tidak peduli apakah ada ketegangan antara berbagai kelompok atau tidak, mereka harus bekerja sama saat ini. Dengan sangat cepat, para murid di medan perang melihat para tetua mengangkat tangan mereka dan melepaskan ki murni untuk melindungi mantra penyebaran mistik. Lin Feng juga ada di sana. Di dalam mantra penerapan mistik. Zetian, para raksasa emas itu benar-benar menakutkan. Setidaknya mereka harus memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus kelima. Lihat mereka secara detail, apa yang ada di dalam roh surgawi mereka. Tanya Ruo Xie, menatap raksasa. Lin Zetian mengangguk. Dia telah melihat hal-hal kecil di sana roh-roh surgawi raksasa. Ada piring biru kecil yang seukuran tangan. Itu pasti tablet mistik. Lihat, kelompok lain sudah menyerang raksasa. Kami tidak bisa membuang waktu. Cepat, teriak Zhu Ge Haonan dengan cemas. Lin Zetian dan Ruo Xie saling melirik dan memilih raksasa. Raksasa-raksasa itu tidak mengambil inisiatif untuk menyerang mereka, tetapi jika seseorang menyerang, mereka membalas. Xian Ling'er dan Zhu Ge Haonan juga menyerang raksasa. Xian Ling'er melintas, gaun merah mudanya berkibar-kibar ditiup angin, dan meninju raksasa, yang terbang selusin meter jauhnya tetapi tidak terluka. Xian Ling'er mengerutkan kening. Dia mengangkat tangan kirinya, mengeluarkan cambuknya dan memukul raksasa itu. Dia mencambuk raksasa, dia dihancurkan lagi, dan kali ini, dia tidak memberinya waktu untuk berdiri lagi sebelum dia masuk dan mencambuknya lagi. Raksasa emas setinggi 100 meter itu meledak menjadi jutaan keping dan piring kecil itu mendarat di tangan Xian Ling'er. Pada saat itu, yang lain meledak di belakangnya. Lin Zetian telah menghancurkan raksasa dengan kedua tangan menggunakan iblis ki. Dia juga mendapatkan piring. Lin Feng berdiri di luar dan tersenyum. Energi iblis Lin Zetian telah meningkat setelah mempelajari formula Mara Nirvana dengan berhasil. Sekarang, Lin Zetian bisa mengandalkan formula Mara Nirvana untuk bertarung. Lin Feng yakin putranya akan finish di posisi 3, karena dia adalah putranya. Dia adalah putra Lin Feng. Semakin banyak orang yang merebut piring mistik, tetapi kelompok tercepat adalah kelompok Xuandong, kelompok Ye Lu dan Xing dan kelompok Lei Su. Kelompok Lin Zetian berada di urutan keempat untuk saat ini. Semakin sedikit raksasa emas. Awalnya, ada raksasa emas di mana-mana, tetapi sekarang hanya selusin yang tersisa. Lin Zetian dan kelompoknya sudah mendapatkan 15 pelat mistik. Tidak, Zetian, kami menggunakan terlalu banyak energi. Tidak peduli apa yang kita lakukan sekarang, grup kita hampir tidak bisa finish di posisi 3, kata Zhu Ge Haonan, sambil menghancurkan raksasa lain. Ruo Xie dan Xian Ling'er juga berjalan kembali ke Lin Zetian. Itu seperti Lin Zetian diam-diam menjadi pemimpin kelompok mereka. Lin Zetian menyipitkan matanya dan akhirnya menatap kelompok Ye Lu dan Xing.
Dia memperhatikan mereka telah berhenti bergerak seolah-olah mereka kelelahan. Kita bisa berhenti sekarang. Mari kita istirahat selama beberapa detik, dan ketika tidak ada raksasa yang tersisa, kita akan menyerang yang lain ketika mereka kelelahan. Petik 2. Bab 314, Akhir Kompetisi Persiapan, Subscribe Penatua. Tunggu sampai mereka kelelahan. 3 lainnya terkejut, tetapi kemudian mereka melihat kelompok-kelompok yang berada di 3 besar. Ruoxie mengangguk. Memang, itu taktik terbaik. Jadi Lin Zetian dan teman-temannya berhenti dan menutup mata mereka untuk beristirahat. Dari 5 kelompok di daerah mantra penyebaran, 3 kelompok terus berjuang melawan raksasa sementara kelompok Lin Zetian dan Ye Dancing berhenti. Orang-orang di luar dengan cepat memahami apa yang dilakukan kelompok Lin Zetian dan Ye Dancing, dan banyak dari mereka tersenyum. Ye Dancing meremehkan Lin Zetian, karena dia tidak khawatir Lin Zetian akan menyerangnya. Lin Zetian, di matanya, seorang pembudidaya rendahan dari lapisan Kaisar Roh Kudus keempat. Apakah dia pikir dia bisa mencuri tablet mistik darinya? Lin Feng senang ketika melihat putranya membuat keputusan itu. Putranya luar biasa, dan telah mewarisi sifat-sifat terbaiknya. Dia adalah seorang pemikir yang cepat dan efisien. Lin Feng akan melakukan hal yang persis sama. Ayo bersiap-siap untuk mencuri tablet mistik, kata Lin Zetian, membuka matanya setelah setengah jam. Dia memandang salah satu kelompok, yang sudah memiliki 30 tablet mistik. Jika mereka berhasil mencuri beberapa dari mereka, finish di posisi 3 tidak akan menjadi masalah. Ye Dancing juga membuka matanya dan menatap Lin Zetian dengan mengejek. Sepotong sampah, dia pikir. Dan yang terburuk adalah potongan sampah itu berani menyalinnya. Serang, teriak Ye Dancing. Teman-temannya mengepalkan tangan mereka dan berlari menuju sebuah kelompok. Ketika kelompok itu melihat Ye Dancing berniat mencuri tablet mistik dari mereka, mereka sangat marah. Pemimpin kelompok itu adalah Yao Qinglian, dan Chen Zhan juga ada di kelompok itu. Yao Qinglian menatap Ye Dancing dengan dingin dan berteriak, kamu ingin mati. Hehe, aku tidak ingin mati. Aku hanya ingin mencuri tablet mistik kamu, serang. Kata Ye Dancing dengan mengejek. Ayo serang juga, kata Lin Zetian, berdiri dan menggaruk lehernya. Dia memandang Ye Lucy dan Ye Luze. Dia telah menemukan targetnya. Serang, kata Lin Zetian sambil menghilang. Sedetik kemudian, dia berada di depan Ye Lucy, dan segera melemparkan pukulan ke arahnya. Energi dingin dan jahat bergulung-gulung mengitari tinjunya. Ekspresi Ye Lucy dan Ye Luze tiba-tiba berubah, dan mereka melolong dengan marah. Seorang pembudidaya rendahan dari lapisan Kaisar Roh Kudus keempat berani menyerang kita. Hancurkan dia, teriak mereka, juga menyerang. Para murid di belakang mereka, yang berasal dari klan penyegelan, juga menyerang. Ada ketegangan antara Sword Mountain dan Siling Clan, sebenarnya lebih dari ketegangan, lebih seperti kebencian yang pahit dan mendalam. Huff, lapisan keempat, ulang Lin Zetian, tersenyum dingin. Dia berteriak dan lampu emas meledak di sekelilingnya. Dia membuat segel tangan, dan segel emas muncul, membengkak dalam ukuran, dan membombardir 2 murid klan penyegelan. 2 murid dari klan Siling berteriak dengan marah dan mengepalkan tangan mereka. Mereka menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menahan serangan tetapi sia-sia, mereka tertiup jauh ke kejauhan dan darah memercik. Mereka terluka. Tetua klan Siling sangat marah ketika dia melihat itu, dia melirik anggota Sword Mountain dan berteriak dengan marah, Sword Mountain, murid-muridmu kurang ajar. Mereka berani menyerang kita. Petik 2. Hehe, Brother Feng, tidak hanya murid-murid kita, tetapi para murid dari pemerintah Duhu juga, mengapa kamu tidak menyalahkan pemerintah Duhu? Balas Jian Yan, tersenyum dingin pada Feng Di, tetua dari Siling Clan. Feng Di langsung berhenti berbicara dan melihat area mantra penyebaran lagi. 2 murid dari klan Siling telah terpesona. Ye Lucy dan Ye Luze adalah pembudidaya lapisan ke-7 Kaisar Roh Kudus, sangat kuat. Bahkan Lin Zetian tidak punya pilihan selain mengakuinya. Tetapi bahkan jika mereka sangat kuat, Lin Zetian tahu dia tidak akan kalah. Formula Mara Nirvana, teriak Lin Zetian dengan marah. Tiba-tiba, jutaan iblis gelap gulita tampak melolong dengan marah. Iblis Ki bergulung-gulung ketakutan. Nyanyian keputusasaan. Ye Lucy dan Ye Luze tidak ingin membuang terlalu banyak energi. Mereka berdua berteriak dengan marah, begitu keras sehingga gelombang suara yang disebabkan oleh suara mereka hampir bisa menghancurkan sistem peredaran darah orang. Lin Zetian mengerutkan kening, dia sedang dipengaruhi oleh nyanyian keputusasaan, tetapi dia tidak tersentak. Dia mengangkat tinjunya dan berlari ke depan. Ye Lucy dan Ye Luze keduanya batuk darah ketika Zetian meninju mereka, dan wajah mereka memucat. Mereka mundur. Di kelompok lain, Yao Qinglian juga terluka parah. Ada darah di mana-mana di lengan kirinya. Ye Dancing tidak peduli bahwa dia seorang wanita. Beri aku tablet mistikmu dan aku akan mengampunimu. Teriak Ye Dancing dengan marah, mengulurkan tangan kirinya. Jangan bayangkan itu mungkin.
Teriak Chen Zan, tidak memberi Yao Qinglian waktu untuk menjawab. Dia mengangkat tombaknya dan melemparkan dirinya ke arah Ye Lu Dancing. Huff. Lapisan ke-6. Kamu ingin mati? Kata Ye Lu Dancing tersenyum dingin. Dia membuat segel tangan, jejak raksasa muncul dan menabrak Chen Zan, meniupnya. Hahaha. Tanganku, teriak Ye Lucy pada saat bersamaan. Lin Zetian telah menghancurkan lengannya, dan darah memancar keluar. Ye Lu Dancing mengerutkan kening ketika dia melihat itu, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, dia mengendalikan dirinya dan fokus pada Yao Qinglian. Lin Zetian tidak berbelas kasihan kepada Ye Lu Ze. Dia mengalahkannya dalam beberapa serangan lagi. Darah terus melayang, dan pada akhirnya, Ye Lu Ze terpesona dan menabrak dinding area mantra penempatan. Lampu keemasan menyala dan Ye Lu Ze dipukul lagi. Lebih banyak darah terciprat. Z kecil, teriak Ye Luqi di luar ketika dia melihat Ye Lu Ze dipukul. Matanya merah, keduanya sangat dekat. Lin Feng, jika anakku terluka parah, aku akan menghancurkan anakmu. Teriak Ye Luqi dengan mengancam. Hehe, mari kita lihat apakah dia kembali saat itu, kata Lin Feng, mengerutkan kening dan tersenyum santai. Jika Ye Luqi benar-benar berani menyerang putranya, ia hanya akan membunuh Ye Lu Ze. Ada lagi, Ye Lu Dancing membombardir Yao Qinglian dengan energi. Dia batuk darah. Ye Lu Dancing mengambil 4 tablet mistiknya. Pada saat yang sama, Lin Zetian juga mengambil 3 tablet mistik milik Ye Lucy. Keduanya tampak menakutkan, mereka menakuti semua orang di daerah mantra penyebaran dengan energi mereka. Hehe, sangat bagus. Lin Zetian, aku harap kamu akan keluar hidup-hidup, kata Ye Lu Dancing ketika dia melihat betapa parahnya cedera kedua rekan muridnya. Dia tersenyum ganas. Lin Zetian mengerutkan kening dan tersenyum dengan acuh tak acuh, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, pertarungan hebat telah berakhir. Bab 315, Lin Zetian vs. Lei Su, Subscribe Penatua. Jadi kelompok Lin Zetian dan Ye Lu Dancing masing-masing memiliki 65 dan 58 tablet mistik. Tetapi di grup Ye Lu Dancing, selain dia, yang lain tidak mendapatkan tablet mistik yang cukup untuk masuk dalam 10 besar, sehingga mereka tersingkir. Mengenai kelompok Lin Zetian memperoleh 37 tablet mistik, dia ada di 4 besar, Suge Haonan memperoleh 12 tablet mistik, jadi dia masuk dalam 10 besar. Di grup lain, Lei Su dan Xuandong juga berada di 4 besar, seperti Lin Zetian dan Ye Lu Dancing. Mereka yang berada dalam 10 besar adalah Ye Lu Dancing, Lin Zetian, Lei Su, Xuandong, Xian Ling'er, Ruo Xie, Suge Haonan, Tang Qing, Yao Qinglian dan Tang Song. Sekarang, mereka yang berada di 4 teratas tinggal di sini, yang lain dapat meninggalkan daerah mantra penyebaran mistik, kata pemimpin pemerintah Duhu. Mereka yang tersingkir pergi. Xian Ling'er memandang Lin Zetian dengan khawatir, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menggigit bibirnya dan berjalan pergi. Ruo Xie menepuk bahu Lin Zetian dan pergi. Suge Haonan kecewa dan juga pergi. Hanya 4 orang yang tersisa di area mantra penyebaran mistik. Kerumunan tidak sabar untuk melihat mereka bertempur. Orang-orang itu adalah jantung dari kompetisi. Aku tidak pernah berpikir bahwa beberapa murid Sword Mountain akan finish di 10 besar. Sangat aneh. Aku tahu, Lin Zetian adalah putra Lin Feng, ketika ayahnya adalah singa, anak itu tidak bisa menjadi seekor anjing. Seberapa kuat? Petik 2. Tapi jangan melebih-lebihkannya, 3 lainnya juga sangat kuat, mereka adalah murid luar biasa dari 5 pemerintahan. Akan sangat sulit baginya untuk finish di 10 besar. Petik 2. Baiklah, kita akan lihat. Orang-orang berbicara tentang Lin Zetian. Para murid Sword Mountain tidak marah ketika mereka mendengar kerumunan. Sebaliknya, mereka sudah kagum, karena Lin Zetian yakin untuk finish di 4 besar, yang luar biasa. Yang lain semua murid dari 5 pemerintah, hanya Lin Zetian dari kelompok 6. Sword Mountain sudah bangga padanya. Semua orang sekarang melihat Ye Lu Dancing dari pemerintahan Dewa Langit, Xuandong dari pemerintahan Dewa Gelap, Lei Su dari pemerintah Dewa Guntur dan Lin Zetian dari Sword Mountain. Terutama di Lin Zetian. Lin Zetian, kamu beruntung berada di posisi 4 besar, kamu sangat beruntung, kata Ye Lu Dancing, memegang tablet mistik dan menatap Lin Zetian dengan dingin. Apakah begitu? Jadi apa yang kamu katakan adalah fakta bahwa aku menghancurkan Ye Lucy dan Ye Lu Ze semua karena keberuntungan. Kata Lin Zetian, mengembalikan penghinaan. Ye Lu Dancing tampak murung dan meludah dengan dingin, dia yang tertawa terakhir, tertawa paling lama. Jangan khawatir tentang aku. Namun, aku berharap untuk kamu bahwa kamu tidak akan bertemu aku di masa depan. Kalau tidak, setiap kali aku bertemu denganmu, aku akan memukulmu. Teriak Lin Zetian, membuat seluruh panggung pertempuran bergetar. Banyak orang tercengang.
Lin Zetian mengancam Ye Lu Dancing. Seberapa agresif dan sombong itu? Dia pikir dia bisa bertindak arogan hanya karena dia berada di empat besar. Apa yang membuatnya berpikir dia memenuhi syarat? Ejek seorang murid dari Siling Clan. Aku tahu, dia hanya beruntung, tapi sekarang dia akan dihancurkan. Murid-murid dari Sekte Unicorn dan Klan Siling mengolok-olok Lin Zetian, dan para tetua mereka menarik muka yang panjang. Seorang murid dari kelompok 6 berada di empat besar, itu adalah hal yang hebat, tetapi satu-satunya masalah adalah bahwa ia adalah murid Sword Mountain. Kamu benar-benar konyol, beruntung berada di empat besar. Kalian orang-orang dari Sekte Unicorn dan Klan Penyegelan ingin mencoba keberuntunganmu. Seseorang mencemooh mereka, beruntung berada di empat besar. Nah, mengapa mereka tidak beruntung? Ketika para murid itu mendengar itu, mereka tampak canggung. Mereka hanya cemburu. Menjadi iri dan cemburu tidak ada gunanya, menjadi kuat adalah satu-satunya hal yang penting. Baiklah, sekarang kamu akan menarik nama lawanmu dari bintang, kata pemimpin pemerintahan kepada 4 finalis dengan tenang. Dia melambaikan tangan dan 4 lampu biru muncul di area mantra penyebaran. Lin Zetian mengulurkan tangannya untuk meraih bintang biru, tetapi Ye Lu Dancing melompat di depannya dan mencoba mengambilnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya yang lain dan melemparkan pukulan ke Lin Zetian. Lin Zetian mendengus dingin, melompat dan melemparkan pukulan ke arahnya juga. Baik Ye Lu Dancing dan Lin Zetian didorong mundur dengan booming. Lin Zetian memucat. Itu memberi Lei Su dan Suandong peluang bagus, mereka melompat ke depan dan meraih bintang-bintang biru. 2 bintang yang tersisa terbang menuju Lin Zetian dan Ye Lu Dancing. Ye Lu Dancing tampak sangat jahat. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap Lin Zetian. Lin Zetian hanya tersenyum mengejek. Dia membelah bintang seperti kacang terbuka dan sebuah nama muncul di dalamnya, Lei Su. Lawan Lin Zetian adalah Lei Su. Lawan Suandong adalah Ye Lu Dancing. Bagi medan menjadi 2 untuk pertempuranmu. Yang pertama kalah tidak akan berada di posisi 3, kata pemimpin itu dengan acuh tak acuh. Lin Zetian tampak gugup. Dia tidak mau kalah. Dia ingin berada di posisi 3, dia tidak ingin ayahnya kecewa. Aku pasti akan finish di posisi 3, pikir Lin Zetian. Tanda hubung. Lei Su memandang Lin Zetian. Dia tidak memandangnya seperti Ye Lu Dancing. Karena Lin Zetian berada di empat besar, itu berarti dia tidak lemah. Lei Su akan menggunakan kekuatan penuhnya. Dia awalnya ingin bertarung melawan Suandong, tetapi itu tidak akan terjadi seperti itu. Lin Zetian dan Suandong pindah ke bagian timur area mantra penyebaran mistik, Ye Lu Dancing dan Suandong ke bagian barat. 2 pertengkaran hebat hampir pecah. Serang, Lin Zetian. Aku tahu kamu kuat, jadi jangan ragu untuk menggunakan kartu truf kamu, jika tidak, aku akan marah. Teriak Lei Su keras, gendang telinga Lin Tiantian bergetar, dan dia mendapat kesan dia akan pingsan. Lei Su juga sangat kuat. Sesuai keinginan kamu, formula imprint besar, teriak Lin Zetian, membuat segel tangan. Lampu biru menyala dan jejak raksasa bergerak ke arah dada Lei Su dengan sangat cepat. Lei Su tetap fokus. Seperti yang diharapkan, cukup kuat. Tapi aku juga tidak lemah. Ledakan guntur, teriak Lei Su dengan eksplosif. Dia tiba-tiba dikelilingi oleh jutaan lampu, ki meledak di mana-mana di daerah mantra penyebaran, dan suhu tiba-tiba meningkat. Kekuatan menindas dada Lin Zetian. Boom, boom. 2 ledakan menyebar di udara. Lin Zetian terpesona oleh kekuatan yang mengerikan dan jatuh 100 meter. Namun, Lei Su juga terpesona oleh segel tangan besar Lin Zetian dan juga jatuh 100 meter. Mereka berdua sama-sama terluka, sejauh ini hasil seri. Pada saat yang sama, Ye Lu Dancing melemparkan pukulan ke Suandong. Pukulannya sangat cepat, Ki sudah menindas Suandong dari belakang. Namun, Suandong hanya tersenyum dingin dan berteriak, formula kura-kura gelap. Cangkang kura-kura raksasa muncul di punggung Suandong, tetapi bahkan dengan itu, ia didorong sejauh 100 meter dan wajahnya menjadi sangat pucat. Itu adalah serangan pertama Ye Lu Dancing, dan Suandong kalah di babak pertama. Mari kita lanjutkan, teriak Lei Su dengan marah. Dia dikejutkan oleh kekuatan Lin Zetian dan bahkan lebih bersemangat untuk melanjutkan pertempuran. Dia melintas ke depan dan mencoba menggunakan kekuatan fisik melawan Lin Zetian. Lin Zetian adalah putra Lin Feng, dan juga sangat kuat secara fisik. Lei Su tidak bisa melukai Lin Zetian seperti itu. Jadi Lin Zetian mengangkat tinjunya dan meninju dada Lei Su. Lei Su mengerang kesakitan dan dihancurkan. Lin Zetian juga terlempar ke belakang. Keduanya didorong mundur 100 meter. Semua orang menggigil karena energi dari daerah mantra penyebaran mistik tiba-tiba menjadi lebih lemah. Kegigihan pertempuran mereka benar-benar melampaui harapan. Dawnstar Ki Skill. Sebuah suara memecah keheningan, kerumunan mendengar nyanyian naga, dan Ki yang berbahaya membombardir Suandong. Terima kasih sudah subscribe Penatua.